Tidak mudah bagi tiga tim dari tiga sekte besar abadi, Sekte Tianji, Rumah Pangeran Song, dan Suku Tanlang, untuk bertemu, karena setelah memasuki level berikutnya, mereka pergi mengumpulkan harta karun sendiri, dan tidak ada seorang pun cukup bodoh untuk tetap berada di pintu masuk. Mereka juga tidak bertahan lama di level pertama, karena mereka sama sekali tidak meremehkan harta spiritual kelas atas. Mereka menemukan jalan itu satu demi satu dan memasuki lantai 2. Harta karun tingkat misterius mulai muncul di lantai 2 ke bawah. Bahkan tiga sekte abadi utama tidak akan melihat harta karun tingkat misterius tanpa mengumpulkannya. Mereka memiliki ide yang sama dengan Situ Yufan dan lainnya, sambil mencari jalan masuk, menghabisi binatang laut dan mengumpulkan harta karun. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang berkuasa di Laut Cina Selatan yang mengetahui akar permasalahannya. Situ Yufan dan yang lainnya segera mengetahui bahwa ada lebih banyak tim di lantai 2, yang membuat mereka merasa terdesak. Situ Yufan terlalu malas untuk mengurus harta karun itu dan segera mencari jalan masuknya. Kerja kerasnya membuahkan hasil, Situ Yufan dengan cepat menemukan jalan itu, tetapi ada tim lain yang mendekati jalan itu. Mereka adalah salah satu tim dari Sekte Abadi Xiao Yao, dan Feng Xiao Xiao ada di antara mereka. Cepat, percepat, ayo kita coba masuk ke level selanjutnya dulu, kata Situ Yufan lantang. Dia tidak tahu apakah orang-orang Xiao Yao Xianmen telah menemukan jalan itu. Tidak peduli apa, jika mereka mengambil langkah pertama, mereka akan mendapatkan lebih banyak. Situ Yufan dan yang lainnya sudah bergerak maju dengan kecepatan penuh, tetapi pada akhirnya mereka tiba di lorong itu bersamaan dengan orang-orang kuat dari Sekte Abadi Xiao Yao. Situ Yufan, Yang Yi, Mu Yingsui, Yulong, aku tidak menyangka kamu akan secepat itu. Feng Xiao Xiao berkata dengan terkejut. Kamu juga tidak lambat. Feng Xiao Xiao berkata Sekte Abadi Xiao Yao kami adalah sekte abadi terbesar di Laut Cina Selatan, ayo masuk dulu. Mu Yingsui berkata dengan dingin tidak, kami tiba pada waktu yang sama, mengapa kamu turun duluan? Selain itu, bukankah buruk jika kamu berkomplot melawan kami di bawah setelah kamu turun? Kamu Feng Xiao Xiao sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Wang Yufei berkata saya dapat menjamin bahwa setelah kami turun, kami pasti akan segera pergi berburu harta karun dan tidak akan tinggal di pintu masuk untuk berurusan dengan Anda. Situ Yufan merenung sejenak dan berkata Sekte Abadi Xiao Yao dan Kuil Shaolin dulunya adalah sekutu, jadi kami akan membiarkanmu turun dulu. Di masa depan, mereka harus bergantung pada Xiao Yao Xianmen untuk menghadapi sekte besar abadi yang dipimpin oleh Tianjimen, sehingga mereka tidak dapat menyinggung perasaan orang-orang Xiao Yao Xianmen. Terima kasih. Wang Yufei memimpin orang-orang itu. Setelah beberapa saat, Situ Yufan memimpin semua orang turun. Wang Yufei menepati janjinya dan telah membawa orang-orang itu pergi tanpa menyergapnya di pintu masuk. Setelah Situ Yufan dan yang lainnya jatuh, mereka juga tidak punya waktu untuk berkomplot melawan tim lain. Pada tingkat ini, semua binatang laut berada di alam Yuan bumi akhir, dan harta karunnya sebagian besar adalah harta karun tingkat menengah tingkat Xuan. Nilai harta karun tingkat menengah tingkat Xuan sudah cukup tinggi. Di antara orang-orang kuat baru yang direkrut oleh Situ Yufan, banyak dari mereka masih menggunakan harta karun tingkat rendah tingkat Xuan. Ikut denganku. Situ Yufan memimpin tim ke arah yang berlawanan dari Xiao Yao Xianmen untuk menghindari perselisihan. Bagaimanapun, istana bawah air itu sangat besar, dan dia memperkirakan akan ada lebih dari satu lorong. Kemanapun Anda pergi, Anda dapat menemukan jalan menuju level berikutnya. Segera, Situ Yufan dan yang lainnya menemukan binatang laut alam Yuan bumi tahap akhir. Binatang laut di alam akhir bumi Yuan sudah sangat kuat. Bahkan jika 12 orang kuat bergabung untuk menyerang, masih diperlukan 3 hingga 5 gerakan untuk menyelesaikan pertempuran. Kecepatan mereka sudah sangat cepat, tapi Situ Yufan sedikit tidak puas. Semakin cepat mereka menghabisi binatang laut, semakin besar pula hasil panennya. Cepat, jangan buang waktu, ayo lanjutkan mencari binatang laut, kata Situ Yufan lantang. Ada terlalu banyak harta karun di istana bawah laut. Ayo kumpulkan sebanyak mungkin. Situ Yufan bertanya bukankah kita pergi ke tingkat yang lebih rendah untuk mengumpulkan harta yang lebih baik? Tentu saja tidak, tetapi Anda tidak boleh menyerah pada harta karun tingkat Xuan kelas menengah, kata Yang Yi. Dimengerti? Ikuti saya menemukan binatang laut lagi. Situ Yufan terlihat sangat bersemangat. Tim dari 3 sekte besar abadi, Sekte Tianji, Istana Song, dan Suku Tanlang, akhirnya bertemu di lantai 3 bawah. Situ Yufan dan yang lainnya sangat beruntung, jadi mereka pasti akan memasuki level ini sebelum kita. Kita harus menemukan mereka secepat mungkin dan menghabisi mereka, kata Song Ke. Xuan Ye berkata setiap lantai istana bawah air sangat luas dan tidak terbatas. Bagaimana kita bisa menemukannya? Tuo Bayun berkata Situ Yufan dan yang lainnya memiliki cara yang baik untuk mencari harta karun.
Selama kita melihat ke arah mana tidak ada binatang laut, dan jika kita mencari ke arah ini, kita pasti dapat menemukannya. Ya, tidak ada jalan lain. Song Fu mengangguk. Lalu tunggu apa lagi? Bertindak cepat, kata Xuan Ye keras. Mereka berpencar, mencari dengan cepat, dan segera menentukan arah pencarian si Tuyufan. Pasti ke arah ini. Tidak ada satupun binatang laut yang tersisa. Xuan Ye berkata semua orang mengikuti, dan kita harus menghancurkan mereka kali ini. Orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi bertindak bersama dan bergerak maju dengan kecepatan penuh untuk memburu si Tuyufan dan yang lainnya. Belum lagi, mereka menggunakan cara yang benar dan menemukan arah yang benar. Si Tuyufan dan yang lainnya menghancurkan semua binatang laut di sepanjang jalan. Aku ingin tahu berapa banyak harta yang mereka kumpulkan. Tuo Bayun menghela nafas. Xuan Ye berkata semua orang mempercepat dan mencoba menghabisi mereka. Harta itu akan menjadi milik kita saat itu. Si Tuyufan dan yang lainnya membutuhkan waktu untuk menghabisi binatang laut itu, tetapi Song Ke dan yang lainnya sedang dalam perjalanan dengan kecepatan penuh, dan jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Si Tuyufan sedang mengaktifkan ruang kesadarannya untuk mencari binatang laut itu, tetapi dia menemukan bahwa orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi dengan cepat mengejarnya. Tidak, orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi telah berkumpul dan bergegas menuju kita, seru si Tuyufan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jianglong bertanya. Berhenti mengumpulkan harta karun, maju dengan kecepatan penuh, temukan jalannya, dan masuk ke level berikutnya sesegera mungkin. Si Tuyufan segera mengambil keputusan. 3 sekte abadi utama tidak dapat tergoda oleh harta karun tingkat Xuan tingkat menengah, tetapi dia tidak percaya bahwa mereka tidak akan tergoda bahkan oleh harta karun tingkat Xuan tingkat tinggi. Si Tuyufan tahu betul bahwa harta karun tingkat Xuan bermutu tinggi jarang ada di pasaran, dan bahkan 9 sekte abadi tidak akan memiliki banyak harta karun tingkat Xuan bermutu tinggi. Begitu mereka mencapai lantai 4, 3 sekte abadi utama kemungkinan besar akan menyerah mengejar si Tuyufan dan yang lainnya demi harta karun tingkat tinggi tingkat Xuan. Memikirkan hal ini, kecepatan si Tuyufan menjadi lebih cepat. Namun, mungkin keberuntungan mereka sudah habis. Mereka berlari dalam waktu yang lama tetapi masih tidak dapat menemukan jalan masuknya. Terlebih lagi, orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi sedang mengejar mereka, sehingga sulit untuk menyingkirkan mereka. Si Tuyufan, kapan kita bisa menemukan jalan itu? Kita telah kehilangan banyak harta karun. Aku juga tidak tahu. Biasanya kita seharusnya sudah menemukan jalan itu setelah berjalan sejauh ini. Tapi jalan itu belum ditemukan, jadi kita hanya bisa terus mencari. Semuanya, teruskan. Jangan berhenti. 3 sekte besar abadi mengejar kita dari dekat. Si Tuyufan dan yang lainnya bahkan tidak mengumpulkan harta karun itu. Mereka pasti telah menemukan kita. Ini berarti kita akan segera melihatnya, kata Song Ke. Ya, ayo kita mempercepat dan mencoba mengejar mereka, kata Xuan Ye bersemangat. Orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi berakselerasi lagi karena mereka melihat harapan. Bahkan setelah mengejar dalam waktu lama, mereka masih tidak dapat menemukan jejak si Tuyufan dan yang lainnya. Tidak, kenapa kita tidak bisa mengejar mereka? Xuan Ye bingung. Memang ada yang salah, kata Song Xiongfei. Song Ke berkata saya selalu curiga bahwa si Tuyufan dan yang lainnya memiliki harta karun yang dapat mendeteksi berbagai situasi. Saya khawatir setiap gerakan yang kita lakukan berada di bawah kendali orang lain. Jika ini masalahnya, akan lebih sulit untuk menghadapinya. Kita telah menghabiskan begitu banyak batu spiritual, jadi perjalanan kita ke istana bawah air tidak akan sia-sia, bukan? Kata Tuo Bahong, bos 6 monster dari Mobei. Song Xiongfei berkata ya, kami hampir kehilangan semua kekayaan kami. Jika kami tidak mengumpulkan sejumlah harta, kami tidak akan dapat menjalankan bisnis saat kami kembali. Xuan Ye berkata dengan suara yang dalam apa yang kalian semua katakan masuk akal, tapi prioritas utama kami adalah menghabisi si Tuyufan dan yang lainnya. Jika kami tidak dapat mengejar mereka setelah memasuki level berikutnya, maka kami akan mulai mengumpulkan harta karun. Xuan harta karun tingkat tinggi, kumpulkan saja beberapa dan kami akan membuat kembali batu spiritual yang kami ambil. 3 sekte besar abadi mencapai kesepakatan lagi dan terus memburu si Tuyufan dan yang lainnya. Haha, akhirnya aku menemukan jalan itu. Si Tuyufan menemukan jalan itu dan tertawa kegirangan. Benarkah? Bagus sekali. Yang Yi juga sangat bersemangat. Ikutlah denganku secepatnya. Setelah beberapa saat, mereka semua melihat lorong itu. Setelah akhirnya menemukan jalan itu, orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi mengejar dari dekat, dan mereka turun tanpa ragu-ragu. Ketika mereka mencapai level berikutnya, Yang Yi berkata bagaimana kalau kita menyergap di pintu masuk, menunggu orang kuat dari 3 sekte abadi utama turun, dan memberi mereka serangan langsung. Si Tuyufan menggelengkan kepalanya 3 sekte besar abadi telah bergabung. Kami bukan lawan, jadi jangan buang waktu.
Jika Anda punya waktu, lebih baik kumpulkan lebih banyak harta. Level ini sebagian besar terdiri dari suan harta karun tingkat tinggi. Saya yakin semua orang telah menunggunya. Pertama-tama, harta karun tingkat tinggi suan tidak ternilai harganya. Jika Anda mengambil salah satunya, itu bisa dijual dengan harga setinggi langit. Huawu tersenyum dan berkata kita semua kekurangan harta tingkat suan bermutu tinggi, jadi pertama-tama kita harus memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jangan khawatir, saat kita meninggalkan istana bawah air kali ini, aku akan membiarkan semua orang mengganti peralatan mereka untuk membuat semua orang lebih kuat. Kata Situ Yufan sambil tersenyum. Yang Yi berkata ya, selama kita berhasil mengumpulkan sejumlah besar harta tingkat suan dan mengembalikannya, kekuatan kita dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan khawatir, saya menemukan binatang laut dengan tingkat budidaya puncak di alam Yuan Bumi. Ikuti saya, Situ Yufan berkata dengan keras. Zhu Yunlong berkata petugas pertama, giliran kami untuk mengambil tindakan. Setelah beberapa saat, semua orang melihat binatang laut yang sangat besar, seperti udang besar dengan dua penjepit yang kuat. Zhu Yunlong dan yang lainnya mengabaikan binatang laut itu. 12 orang kuat membentuk formasi dan menyerang dengan ganas, melancarkan serangan sengit ke binatang laut itu. Binatang laut yang berada di puncak alam Yuan Bumi itu benar-benar kuat. Zhu Yunlong dan yang lainnya menyerang selama beberapa saat sebelum binatang laut itu menghilang. Situ Yufan dengan mudah mengumpulkan harta karun tingkat suan bermutu tinggi dan berseru istana bawah air sungguh menakjubkan. Mari kita coba mengumpulkan lebih banyak harta karun tingkat suan bermutu tinggi. Namun, mereka berjalan lama dan tidak menemukan binatang laut. Jumlah hewan laut di level ini jauh lebih sedikit. Situ Yufan berkata meskipun hal ini sudah diduga, jumlah hewan laut terlalu sedikit. Harta karun tingkat tinggi tingkat suan sangat berharga, tidak mungkin jika harta itu ada di mana-mana. Yang pertama, harta karun kelas atas suan dan harta karun kelas atas suan juga sangat langka di istana bawah air, terutama harta karun kelas atas suan. Kudengar sangat sulit mendapatkannya, bahkan jika ada orang kuat dari alam Tianyuan yang berpartisipasi, itu akan sangat sulit. Dapatkan harta karun tingkat suan kelas atas, kata Huawu. Dalam hal ini, kita harus tinggal di lantai ini lebih lama dan mencoba memanen lebih banyak harta karun tingkat suan bermutu tinggi. Huawu mengangguk dan berkata bukan hanya kami, beberapa tim di Nanhai tidak akan memasuki level berikutnya sama sekali, karena meskipun mereka masuk, akan sulit mendapatkan harta karun. Oke, kalau begitu kita akan mencari lebih banyak harta karun di lantai ini. Saat harta karun di lantai ini hampir habis, kita akan masuk ke lantai berikutnya. Ya, kami tidak bisa melepaskan harta karun tingkat suan kelas atas, dan kami juga menginginkan harta karun tingkat suan kelas atas, kata Yang Yi sambil tersenyum. Situ Yufan terus mencari binatang laut itu, selama dia menemukan binatang laut itu, dia juga menemukan harta karun itu. Dia tampak sedikit bersemangat dengan harta karun tingkat suan bermutu tinggi, yang sangat berharga. Setelah berjalan entah berapa lama, Situ Yufan akhirnya menemukan binatang laut kedua dengan tingkat budidaya puncak di alam Yuan Bumi. Cepat, semua orang mengikuti Situ Yufan dan berlari dengan gembira. Mereka tahu tanpa bertanya bahwa Situ Yufan telah menemukan sesuatu. Beberapa saat kemudian, mereka melihat binatang laut itu. Kali ini giliran Situ Yufan yang mengambil tindakan. Tanpa berkata-kata lagi, mereka melancarkan serangan sengit. Binatang laut di tingkat puncak alam Yuan Bumi sangat kuat. Tampaknya binatang laut ini juga bisa memanfaatkan kekuatan misterius. Bagaimanapun, mereka lebih sulit untuk dihadapi daripada binatang laut biasa. Semakin maju binatang laut tersebut, semakin sulit untuk menghadapinya. Biarkan aku mencoba kekuatan binatang laut itu dulu. Situ Yufan secara pribadi merasakan kekuatan binatang laut itu dan menyadari bahwa memang tidak mudah untuk mendapatkan harta karun itu. Mereka mengandalkan jumlah orang yang banyak dan bantuan formasi untuk meraih kemenangan cepat. Untuk memahami kekuatan binatang laut itu, mereka menunda beberapa saat. Selesaikan dengan cepat, mengikuti perintah Situ Yufan, yang lain mengambil tindakan bersama dan segera menghabisi binatang laut itu. Situ Yufan menemukan harta karun tingkat suan bermutu tinggi dan menyimpannya dengan sangat berharga. 2 harta karun tingkat suan bermutu tinggi, mari kita lanjutkan pencarian. Yang Yi sangat bersemangat. Situ Yufan berkata 2 harta karun tingkat suan bermutu tinggi ini adalah harta pertahanan. Mengapa tidak ada harta karun ofensif? Harta karun tingkat misterius, senjata dapat digunakan, dan juga dapat terbang dengan bantuan senjata serangan. Jadi sebagai perbandingan, senjata jauh lebih berharga daripada baju besi. Chen Hong berkata senjata tingkat tinggi suan jelas lebih langka. Kami membutuhkan kesabaran. Benar, ayo lanjutkan pencarian. Situ Yufan mengangguk. Dia memimpin semua orang di jalan dengan cepat, sambil mengaktifkan ruang kesadarannya untuk memeriksa situasi sekitarnya.
Ruang kesadaran telah terpengaruh sampai batas tertentu, dan jangkauan deteksi telah berkurang setengahnya, jika tidak, akan lebih menguntungkan bagi mereka untuk mencari harta karun. Namun, ruang kesadaran pun telah terpengaruh, dan dampaknya pada tim lain harus lebih besar, yang lebih bermanfaat bagi Situ Yufan dan yang lainnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi Situ Yufan tiba-tiba menemukan 3 binatang laut dengan budidaya alam puncak bumi Yuan berkumpul bersama. Apa yang terjadi? Binatang laut berkepala 3 di puncak alam elemen tanah. Binatang laut berkepala 3, sepertinya keberuntungan kita telah tiba. Mungkinkah harta karun yang dijaga oleh binatang laut berkepala 3 itu adalah senjata tingkat Suan tingkat tinggi? Yang Yi bertanya dengan heran. Situ Yufan berkata berdasarkan situasi yang kita temui di sepanjang jalan, semakin kuat monster laut tersebut, semakin baik pula harta karun yang mereka lindungi. Selama kita menghabisi ketiga monster laut dengan budidaya puncak alam Yuan bumi ini, kita pasti akan mendapatkan keuntungan, sesuatu yang bagus. Mu Yingsui berkata dengan semangat lalu tunggu apa lagi. Jangan biarkan tim lain memimpin. Cepat, ikutlah denganku. Situ Yufan tidak mau membuang waktu dan segera menggiring semua orang untuk mempercepat. Segera, mereka tiba di dekat ketiga binatang laut itu, dan binatang laut itu meraung ho ho ho. Ekspresi Situ Yufan sedikit berubah tidak, ada tim di dekat sini. Mereka pasti mendengar suara gemuruh. Petugas pertama, kami bertanggung jawab menangani 3 binatang laut itu. Anda mencegat para penyusup. Situ Yufan mengangguk dan berkata oke. Kemenangan cepat. Zhu Yunlong dan yang lainnya dengan cepat mengatur posisi mereka dan melancarkan serangan sengit. Hanya saja ketiga binatang laut yang berkumpul itu sangat kuat, dan sulit untuk menghabisi mereka dalam waktu singkat. Situ Yufan telah memeriksa bahwa tim lain telah bergegas dengan cepat. Selain itu, dia melihat bahwa identitas orang tersebut adalah tim orang-orang kuat dari Lan Samen, dan ada 2 pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan di tim tersebut. Melihat orang-orang kuat Lan Samen semakin dekat, Situ Yufan berteriak seseorang telah berurusan dengan binatang laut di sini, teman-teman, tolong jangan datang. Dia ingin bersikap sopan terlebih dahulu dan kemudian menggunakan kekerasan. Jika orang kuat dari Lan Samen ingin merebut harta karun itu, mereka tidak perlu bersikap sopan. Orang-orang kuat dari Lan Samen bergegas mendekat, tetapi ketika mereka melihat Situ Yufan dan yang lainnya, mereka tidak berpikir untuk mengambil tindakan. Situ Yufan dan yang lainnya memiliki total 24 orang kuat, 2 kali lebih banyak dari mereka. Ternyata itu adalah orang-orang kuat dari kuil Shaolin. Kamu sangat beruntung bisa bertemu dengan binatang laut berkepala 3. Rekan Taolan Samen juga pasti beruntung, dan masih banyak harta yang menunggu untuk kamu kumpulkan, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Orang-orang kuat Lan Samen ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memilih pergi daripada merebut harta karun dari Situ Yufan dan yang lainnya. Melihat orang kuat dari Lan Samen pergi, Situ Yufan akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak takut pada orang kuat seperti Lan Samen, tapi dia hanya tidak ingin membuat musuh bagi kuil Shaolin. Sekte Lansa sangat kuat, nomor 2 setelah 9 sekte abadi. Jika ada dendam terhadap mereka, kuil Shaolin akan memiliki lawan kuat lainnya di masa depan. Dilihat dari kekuatan kuil Shaolin saat ini, jauh kalah dengan Lan Samen. Memprovokasi ular lokal seperti Lan Samen akan sangat merugikan mereka. Zhu Yunlong dan yang lainnya bertarung sengit dalam waktu yang lama dan akhirnya menghabisi seekor binatang laut. Hanya ada 2 binatang laut yang tersisa, jadi lebih mudah untuk menghadapinya. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, 2 binatang laut yang tersisa menghilang satu demi satu. Situ Yufan mencarinya secara pribadi dan dengan cepat menemukan harta karun itu, yang ternyata adalah kapak raksasa. Itu adalah senjata tingkat Suan tingkat tinggi, dan itu adalah kapak raksasa yang sangat langka, yang membuat orang bersemangat. Sangat sedikit orang yang menggunakan kapak raksasa, namun orang kuat yang bisa menggunakan kapak raksasa pasti memiliki sesuatu yang unik. Kapak raksasa tingkat tinggi tingkat Suan pasti dapat meningkatkan kekuatan pemiliknya. Situ Yufan bertanya apakah ada orang kuat yang baru kita rekrut yang menggunakan kapak raksasa. Tidak, Hua Wu menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada orang yang menggunakan kapak raksasa, saya akan menyimpan kapak raksasa itu untuk saat ini, dan kami akan merekrut orang kuat yang bisa menggunakan kapak raksasa, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Yang Yi berkata dengan kapak raksasa seperti itu, akan lebih mudah untuk merekrut orang-orang kuat. Tentu saja, banyak orang kuat yang bahkan mempertaruhkan nyawa mereka demi harta karun yang diinginkan, kata Hua Wu. Cuyun berkata saya tahu bahwa ada orang kuat di puncak alam bumi di Laut Cina Selatan yang pandai menggunakan kapak raksasa. Kapak raksasanya hanyalah kapak tingkat Suan tingkat rendah. Jika kita ambil mengeluarkan kapak tingkat Suan bermutu tinggi, kami akan lebih percaya diri dalam merekrutnya. Cuyun, apakah kamu berbicara tentang Ibel 15 perang terkenal di Laut Cina Selatan? Seru Hua Wu. Ya, itu Zanmo. Cuyun berkata Zanmo memang pantas mendapatkannya. Bertarung sendirian,
Aku bukan tandingannya. Situ Yufan berkata, tahukah kamu di mana Ibel 15 perang itu tinggal? Saat kita keluar dari istana bawah air, kita akan menemukannya. Aku tahu. Itu bagus, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan dia agar bergabung dengan kita. Cuyun berkata, Ibel 15 perang sangat suka berperang, dan ada beberapa Ibel 15 gila. Tidak mudah untuk menaklukkan mereka. Yang Yi berkata, senang rasanya menjadi suka berperang. Kami memiliki cukup banyak pihak yang berperang, jadi kami hanya bertarung dengan baik dengannya dan mengalahkannya hingga menyerah. Yang Yi, apakah tanganmu gatal? Kata Situ Yufan sambil tersenyum. Ya, aku sudah lama tidak bertemu lawan yang kuat, dan tanganku sudah gatal, kata Yang Yi sambil tersenyum. Jianglong berkata, saya juga suka berperang. Jika ada orang kuat yang tidak suka berperang, saya akan menaklukkan mereka. Zhu Yunlong berkata, saya benar-benar ingin menjadi tidak takut ketika bergaul dengan Anda. Luar biasa. Lawan kita adalah 4 sekte utama abadi. Kita masih hidup dengan baik. Apa yang perlu ditakutkan? Berhenti bicara, aku menemukan sesuatu lagi. Memang ada relatif sedikit harta karun tingkat Suan bermutu tinggi, tetapi Situ Yufan masih memperoleh keuntungan besar dengan ruang kesadarannya. Dan begitu ada tim lain yang mendekat, dia bisa langsung mengetahuinya dan mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi. Selama periode ini, mereka bertemu dengan 3 tim, termasuk tim dari Xiao Yao Xianmen. Ketika orang-orang kuat ini melihat kedua tim berkumpul, mereka tidak berani menyerang mereka dan pergi dengan marah. Setelah orang-orang kuat dari 3 sekte abadi utama memasuki level ini, mereka memang mulai mencari harta karun tingkat Suan bermutu tinggi. Karena hanya ada sedikit harta karun tingkat Suan bermutu tinggi, distribusi menjadi masalah besar. Pada akhirnya, orang-orang kuat dari 3 sekte abadi utama memilih untuk berpisah dan mencari secara terpisah. Tentu saja mereka juga takut dikalahkan oleh Situ Yufan dan yang lainnya, sehingga ketiga tim bergerak maju berdampingan dan terus berhubungan setiap saat. Tidak peduli tim mana yang pertama kali menemukan Situ Yufan dan yang lainnya, mereka pasti akan segera mengirimkan sinyal, dan 2 tim lainnya akan segera menyelamatkan mereka. Dengan persiapan seperti itu, mereka berani membubarkan diri dan mencari harta karun secara individu. Lebih baik berpisah. Kami akhirnya memanen harta karun tingkat Suan bermutu tinggi. Seorang pria kuat dari istana Song berkata dengan gembira. Namun, Song Ke tidak bisa senang dan menghela nafas hei. Jika kita terus seperti ini, mungkin akan sulit untuk menghancurkan Situ Yufan dan yang lainnya di istana bawah air. Tuan, 3 sekte besar abadi kita telah menghabiskan seluruh uang mereka untuk mendapatkan kunci. Siapa yang tidak ingin mengumpulkan lebih banyak harta tingkat Suan dan menghasilkan banyak uang? Oleh karena itu, jangan berpikir untuk menghabisi Situ Yufan dan yang lainnya untuk saat ini, keberadaannya, dan berkonsentrasi mencari harta karun itu. Mengapa begitu sulit menghabisi Situ Yufan dan yang lainnya? Keluh Song Ke. Tuan, kenyataannya, tidak satu pun dari 4 sekte besar abadi kami yang mencoba yang terbaik. Jika tidak, akan mudah untuk menghancurkan sisa-sisa kuil Shaolin yang tidak penting. Song Ke berkata, masalahnya adalah manajemen puncak kurang memberikan perhatian yang cukup terhadap Situ Yufan dan yang lainnya. Jika mereka dibiarkan berkembang, mereka akan segera menjadi ancaman bagi 4 sekte utama abadi kita. Tuan, apakah mereka tidak begitu menakutkan? Bahkan orang kuat yang pernah melihat Situ Yufan dan yang lainnya tidak menganggapnya terlalu serius. Saat setiap harta karun diperoleh, semua orang sangat bersemangat. Saya tidak percaya kita benar-benar memanen hampir 10 harta karun tingkat Suan bermutu tinggi. Seharusnya hanya beberapa hari, dan masih ada lebih dari 20 hari. Saya tidak tahu berapa banyak lagi harta yang bisa kita panen. Kali ini kami menghasilkan banyak uang, kata Zhu Yunlong bersemangat. Situ Yufan tersenyum dan berkata, harta karunnya terbatas. Saya melihat banyak tim telah mencapai level yang sama dengan kami, jadi semakin lama waktu berlalu, semakin sulit mengumpulkan harta karun tersebut. Kami masih harus menemukan jalan menuju tingkat berikutnya, dan cepat atau lambat kita harus masuk. Turun ke tingkat berikutnya untuk mengumpulkan harta karun. Ya, kedua tim kita seharusnya tidak memiliki masalah dalam menangani binatang laut di alam awal Tianyuan. Jika kita dapat mengumpulkan beberapa harta karun tingkat Suan kelas atas, maka kita akan mendapat untung dalam perjalanan ini. Hua Wu berkata, pertama-tama, kita harus mengumpulkan lebih banyak harta karun tingkat tinggi tingkat Suan. Jika kita mengumpulkan lebih banyak, tim lain akan memiliki lebih sedikit. Dan tidak banyak tim yang memiliki kekuatan untuk memasuki level berikutnya. Ayo hitung 1, dan 3 sekte abadi utama akan dihitung. 1, Xiao Yao Xianmen dihitung sebagai 1, bahkan jika tim lain memasuki level berikutnya, akan sulit untuk mendapatkan apapun. Pokoknya kita belum menemukan jalannya, ayo terus mencari harta karun itu. Situ Yufan memimpin tim untuk bergerak maju, dan segera dia bertemu dengan sekelompok orang kuat yang bertarung sengit melawan binatang laut.
Dia mengenali beberapa dari mereka sebagai orang kuat dari Yunge Wonderland. Yunge Wonderland telah merekrut beberapa orang kuat dengan tingkat budidaya puncak di alam Yuan Bumi. Tim ini setidaknya kacau dan kekuatannya relatif lemah. Di depan kita ada orang-orang kuat dari Yunge Wonderland yang mengumpulkan harta karun. Untuk menghindari konflik, sebaiknya kita berkeliling mereka. Zhu Yunlong berkata Xiao Yao Xianmen adalah tim yang dibentuk untuk sementara. Kami sepenuhnya mampu memakannya. Lupakan saja, kita masih memiliki 3 sekte besar abadi dengan total sekitar 300 musuh kuat di Laut Cina Selatan. Lebih baik tidak membuat musuh apapun. Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Yang Yi mengangguk dan berkata memang benar bahwa kekuatan di Laut Cina Selatan sekarang ral. Kita tidak bisa begitu saja menyinggung sekte abadi itu, jika tidak maka akan sangat merugikan kita di masa depan. Kita tidak bisa menimbulkan ancaman besar bagi kita, di masa depan hanya untuk sedikit harta. Ya, saya terlalu picik. Zhu Yunlong menyadari kesalahannya. Situ Yufan mengambil jalan memutar dan menemukan 7 monster-monster di puncak alam Yuan Bumi sedang berkumpul. Cepat, kita telah membuat penemuan besar. Situ Yufan, apa yang terjadi? Yang Yi bertanya. Situ Yufan berkata dengan penuh semangat saya melihat 7 binatang laut berkumpul bersama. Mungkin kita bisa memanen harta karun khusus tingkat Xuan yang bermutu tinggi. Kita tidak seberuntung itu, bukan? Kita telah memanen banyak harta karun tingkat menengah tingkat Xuan sebelumnya, tetapi tidak ada harta karun tingkat menengah tingkat Xuan yang khusus. Ini menunjukkan betapa langkanya harta karun tingkat misterius yang istimewa. Yulong sedikit bingung. Situ Yufan berkata ini adalah pertama kalinya kami bertemu dengan 7 binatang laut yang berkumpul bersama. Pasti akan sulit bagi 12 orang kuat untuk menghancurkan binatang laut itu kali ini. Ketika saatnya tiba, 2 senior I dan kematian menghancurkan Suangsha tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Bersiaplah untuk kedatangan tim lain, dan bekerja sama dengan yang lain untuk bertarung dengan cepat. Yang Yi berkata oke, dengan kalian bertiga berjaga-jaga, bahkan jika tim lain datang, akan sulit bagi mereka untuk mengganggu kami. Binatang laut itu ditransformasikan dari kekuatan spiritual. Ia adalah yang terkuat pada awalnya. Bahkan jika 24 dari mereka menyerang bersama, pertempuran tidak dapat berakhir dalam waktu singkat. Jika musuh mendekat dan tidak ada yang menghentikan mereka, hal itu akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk menghabisi binatang laut dan mengumpulkan harta karun. Dalam hal ini, mereka memisahkan 3 orang terkuat untuk mencegah musuh merebut harta karun tersebut. Yang lainnya tidak terbatas pada formasi 3 bakat Hunyuan, perlahan-lahan memakan kekuatan spiritual binatang laut, dan kemudian menghabisi binatang laut dalam satu gerakan dan mengumpulkan harta karun. Setelah membuat pengaturan, Situ Yufan dan yang lainnya dengan cepat mendekati tempat di mana binatang laut itu berada dan mengepung mereka semua. Yang Yi memimpin tim untuk membentuk formasi untuk menghabisi binatang laut, dan Situ Yufan juga tidak diam. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia dengan cepat membentuk formasi besar di luar untuk melindungi Yang Yi dan yang lainnya. Jika musuh terlalu banyak, Situ Yufan dan 3 lainnya kemungkinan besar akan terkepung, jadi menyiapkan beberapa formasi dapat menunda beberapa waktu. Situ Yufan mengatur formasi dengan sangat cepat, dia dengan cepat mengatur beberapa formasi sederhana dan mengepung Yang Yi dan yang lainnya dalam formasi besar. Situ Yufan dan 2 roh jahat mematikan itu berdiri di luar formasi. Jika musuh mendekat, mereka masih bisa menunda beberapa saat. Setelah Yang Yi dan yang lainnya menyelesaikan formasi mereka, mereka segera mulai menyerang. 21 orang kuat, dengan bantuan formasi 3 bakat Hunyuan, melancarkan serangan sengit terhadap binatang laut berkepala 7 itu. Banyak dari orang-orang kuat yang hadir pada dasarnya berada di puncak alam elemen tanah, seperti binatang laut. Namun, binatang laut lebih kuat dari pejuang puncak alam Yuan Bumi biasa dan tidak mudah untuk dihadapi. Terutama ketika binatang laut berkepala 7 berkumpul bersama, akan menjadi lebih sulit untuk menghadapinya. Yang Yi dan yang lainnya melancarkan serangan sengit, membuat binatang laut itu tidak dapat melawan. Namun, masih sangat sulit untuk menghabisi binatang laut itu. Binatang laut itu juga akan bergabung, dan kekuatan spiritual mereka akan bergabung menjadi satu, membentuk perisai besar. Serangan Yang Yi dan yang lainnya mendarat di perisai, dan semuanya diblokir oleh perisai. Bum-bum, mereka bertarung dengan sengit dan gerakannya tentu saja sangat keras. Situ Yufan awalnya mengatur formasi hanya untuk melindungi Yang Yi dan yang lainnya agar tidak diganggu, tetapi tidak untuk mengisolasi suara. Untuk mengisolasi semuanya, formasinya akan sangat rumit, dan Situ Yufan tidak punya banyak waktu untuk membuat formasi yang rumit. Dengan pergerakan sebesar itu, saya khawatir itu akan menarik tim lain di dekatnya. Chen Hong sedikit khawatir. Situ Yufan berkata tidak ada cara lain. Saya berharap Yang Yi dan yang lainnya dapat mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Petugas pertama, ayo kita pergi dan membantu. Tidak, kita harus bersiap menghadapi kedatangan musuh. Tak satu pun dari kalian bisa ikut serta dalam perang.
Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, orang kuat dari Yunge Wonderland muncul di area cakupan ruang kesadaran Situ Yufan. Mereka mendengar suara itu dan segera bergegas. Tingkat budidaya orang-orang ini semuanya berada di puncak alam Yuan Bumi, dan mereka sangat cepat. Tidak lama kemudian, mereka bertemu Situ Yufan dan yang lainnya. Apakah itu kamu? Orang-orang di Yunge Wonderland mengenali Situ Yufan dan yang lainnya. Semuanya, kalian pernah bertarung sengit dengan binatang laut sebelumnya. Kami mengambil jalan memutar dan tidak mengganggu kalian. Saya harap kalian tidak mengganggu kami mengumpulkan harta karun. Situ Yufan masih berbicara dengan sangat sopan. Orang-orang di Yunge Wonderland mulai berbicara dengan suara pelan. Jelas sekali bahwa mereka ingin merebut harta karun itu, tetapi kekuatan mereka sedikit lemah. Totalnya hanya ada 11, karena Zhan Xingfeng sudah berpisah dari mereka. Mereka juga mengetahui bahwa kedua tim Situ Yufan dan Zhu Yunlong sedang bersama. Ketika mereka melihat roh jahat kembar yang fatal dan Situ Yufan bersama-sama, mereka tahu bahwa kedua tim telah bergabung bersama. Oleh karena itu, orang-orang berkuasa di Yunge Wonderland akhirnya memilih untuk pergi, dan mereka tidak akan melakukan tindakan yang tidak rasional. Situ Yufan baru saja menghela nafas lega ketika dia menemukan sekelompok orang kuat lainnya datang. Dia mengenali orang itu dan berkata, "Tidak, orang kuat dari Pulau Zanlong akan segera datang. Pertama-tama, orang-orang di Pulau Zanlong sangat suka berperang dan saya khawatir mereka tidak akan pergi dengan mudah." Situ Yufan berkata dengan dingin, "Jika mereka tidak pergi, kita tidak punya pilihan selain mengusir mereka. Kubilang siapa yang membuat keributan begitu besar, ternyata dia adalah orang nomor satu di antara generasi muda." Seorang pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan dari Pulau Zanlong berkata dengan terkejut. Chen Hong berkata pertama-tama, namanya adalah Zhan Kuang. Dia adalah tokoh terkenal di Laut Cina Selatan sejak lama. Meskipun dia sudah tua, dia masih sangat suka berperang. Ternyata dia senior Zhan Kuang, orang nomor satu di kalangan generasi muda. Saya benar-benar tidak berani menjadi orang itu, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Zhan Kuang berkata, dalam pertempuran untuk supremasi di arena, Anda mengalahkan Xuan Ye, generasi muda terkuat dari Sekte Tianji, dan Anda sudah menjadi orang nomor satu di generasi baru. Anda tidak perlu melakukannya, bersikaplah rendah hati. Situ Yufan tidak dapat memahami pikiran Zhan Kuang, dan sulit untuk berbicara omong kosong. Senior, kamu terlalu dipuji. Situ Yufan masih sangat rendah hati. Jika ada orang yang suka berperang di Pulau Zanlong, lebih baik jangan memprovokasi mereka. Jika tidak ada orang kuat dari 4 sekte besar abadi yang mengejar mereka, dia pasti ingin menimbulkan masalah sehingga setiap orang dapat memiliki kesempatan untuk berlatih. Tidak berlebihan, saya sangat ingin mencoba keterampilan orang pertama generasi baru. Situ Yufan berkata dengan suara yang dalam, kamu ingin merebut harta karun itu. Jika aku mengalahkanmu, haruskah harta itu menjadi milik Pulau Zanlong kita? Situ Yufan mencibir, hehe, senior sangat perhitungan. Jika menang, kamu akan merampas harta yang akan kami dapatkan. Tapi bagaimana jika kalah? Apakah kamu memiliki harta yang setara untuk kami? Anak muda, apa yang kamu katakan salah. Harta itu belum menjadi milikmu, karena masih merupakan barang yang tidak memiliki pemilik. Tidak ada pemilik harta karun itu. Salah satu dari mereka akan didahulukan. Situ Yufan berkata, karena kamu tidak mau memasang taruhan, aku tidak perlu bertaruh denganmu. Selain itu, kamu adalah senior di bidang itu, wilayah Tianyuan. Saya tidak bisa menerima tantangan Anda. Aku ingin melawanmu, kata Zhan Kuang dengan serius. Tidak apa-apa untuk bertengkar, tapi harta itu milik kami, dan kamu tidak diperbolehkan mengintip Pulau Zanlong, kata Situ Yufan. Zhan Kuang berkata dengan suara yang dalam, kita akan membicarakannya setelah pertarungan. Ayo. Bagaimana kalau kita bersaudara duduk di kursi pertama bersama? Kata Chen Hong. Situ Yufan yakin tidak masalah, saya masih bisa mengatasinya. Jika ada orang yang berani mendekat, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ya, kedua roh jahat mematikan itu berkata serempak. Situ Yufan keluar dan menghadapi Zhan Kuang. Anak muda, kamu memiliki keberanian, puji Zhan Kuang. Senior, tolong ambil tindakan. Situ Yufan terlihat sangat tenang dan kalem. Menghadapi orang kuat di alam Tianyuan, dia tidak berani gegabah sama sekali. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak menunjukkan kekuatan dan diremehkan oleh Zhan Kuang, maka Zhan Kuang pasti akan memanggil orang-orang kuat dari Zanlong Island untuk merebut harta karun itu. Sebaliknya, jika kekuatan Situ Yufan membuat Zhan Kuang cemburu, maka orang-orang kuat dari Pulau Zanlong akan pergi dan tidak merebut harta karun tersebut. Tidak ada kebenaran di dunia ini, hanya tinju besar yang menjadi kata terakhir. Terlebih lagi, meskipun dua Ibel 15 mematikan itu menantangnya, dia harus mengambil tindakan sendiri, karena dialah yang ingin ditantang oleh Zhan Kuang. Anak muda, jika kamu terus berkembang, aku pasti tidak akan menjadi lawanmu. Tapi sekarang, kamu masih jauh, kata Zhan Kuang dengan nada menghina.
Setelah mengatakan itu, dia melepaskan perang naga dan melancarkan serangan yang dahsyat. Pertarungan naga Bahuang adalah seni bela diri Pulau Zanlong yang terkenal, dan merupakan serangkaian keahlian menembak. Pulau Zanlong memiliki ketenaran dan kekuatannya saat ini, dan naga Zan Bahuang adalah aspek yang sangat penting. Long Zan Bahuang dilepaskan, dan ada bayangan senjata di mana-mana, menutupi Si Tuyufan. 9 pedang Ibel 15. Si Tuyufan juga menunjukkan keahlian uniknya. Menggambar gaya pedang, gaya pedang, gaya pedang putar, gaya pedang penyegel, gaya pedang berkedip, gaya pedang ilusi. Si Tuyufan menggunakan keenam gerakan yang telah dia pelajari, menerobos bayangan banyak tombak, dan melancarkan serangan balik. Perang naga tidak ada bandingannya di 8 hutan belantara, sedangkan 9 pedang Ibel 15 tidak dapat diprediksi dan menakjubkan. Sebagai perbandingan, 9 pedang Ibel 15 lebih kuat. Bahkan jika budidaya Si Tuyufan tidak mencukupi, dia masih tak terkalahkan dengan 9 pedang Ibel 15. Zan Kuang terus menyerang, membuat Si Tuyufan hampir tidak punya kesempatan untuk bernapas. Namun setelah serangkaian serangan sengit, Si Tuyufan tidak tersipu atau bernafas, dan dia tidak terluka. Zan Kuang sangat terkejut seperti yang diharapkan dari kuil Shaolin, keterampilan bela dirinya sangat bagus. Senior, kamu salah. Keterampilan bela diri yang saya tunjukkan bukanlah 72 keterampilan unik kuil Shaolin. Saya sudah lama mendengar bahwa 72 aksi kuil Shaolin sangat kuat, dan saya hanya ingin mempelajarinya. Si Tuyufan tersenyum dan berkata, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Saya baru mempelajari satu dari 72 aksi kuil Shaolin, dan saya belum menguasainya. Zan Kuang berkata karena kamu telah mempelajari 72 keterampilan unik, mari gunakan itu untuk membuka mata kita. Benarkah? Tanya Si Tuyufan. Tentu saja benar, Zan Kuang menantikannya. Kalau begitu hati-hati. Si Tuyufan mengingatkan. Dia terus menggunakan 9 pedang Ibel 15 untuk melawan musuh, tetapi tidak segera menggunakan Zen satu jari. Dari 72 aksi di kuil Shaolin, dia memang hanya mempelajari satu Zen satu jari. Zen satu jari sangat kuat, dan serangan diam-diam sangat berguna. Si Tuyufan tahu betapa kuatnya Zan Kuang. Dalam pertarungan langsung, Ye Zichan pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, jadi dia hanya bisa menyerang secara tiba-tiba. Ia telah mengingatkan Zan Kuang, yang dianggap sebagai hal yang paling baik hati. Yang digunakan Zan Kuang tetaplah Long Zan Bahuang. Dia berjaga-jaga dan siap menerima serangan kapan saja. Tapi Si Tuyufan tidak menampilkan 72 keterampilan unik kuil Shaolin untuk waktu yang lama, dan Zan Kuang menjadi sedikit tidak sabar menunggu. Si Tuyufan, apakah kamu tidak akan melakukan 72 aksi? Tentu saja, jika saatnya tiba, aku akan menunjukkannya dengan sendirinya. Hati-hati saja, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kata Si Tuyufan dengan tenang. Zan Kuang kehilangan kesabaran, jadi dia hanya bisa berhati-hati. Setelah beberapa saat, Si Tuyufan melihat Zan Kuang sedikit santai, dan dia siap menggunakan One Finger Zen. Dia tidak mengingatkan Zan Kuang lagi dan langsung menggunakan One Finger Zen. Pedang jari yang dibentuk oleh kekuatan spiritual menembus Zan Kuang dengan sangat cepat. Zan Kuang bertarung sengit dengan Si Tuyufan. Ketika dia menemukan pedang jari, sudah terlambat untuk menghindar, jadi dia harus melepaskan perisai spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Pedang jari itu dengan mudah menembus perisai spiritual dan mengenai baju besi berat Zan Kuang. Pedang jari itu begitu kuat sehingga meninggalkan lubang kecil di baju besi berat Zan Kuang, sedikit lebih kecil dari jarinya. Zan Kuang tertegun dan bertanya setelah sekian lama keterampilan bela diri macam apa ini. Zen satu jari, salah satu dari 72 aksi kuil Shaolin, memalukan. Si Tuyufan masih sangat rendah hati. Zan Kuang mundur dan tidak berniat untuk terus mengambil tindakan. Orang nomor satu di generasi baru, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, dan 72 aksi di kuil Shaolin sungguh luar biasa. Senior, terima kasih. Si Tuyufan selalu sangat rendah hati. Ayo pergi, teriak Zan Kuang. Orang kuat lainnya dari Pulau Zanlong berkata Paman Guru, apakah kita benar-benar tidak akan merebut harta karun itu? Si Tuyufan tidak sederhana. Bahkan jika saya sendiri yang mengambil tindakan, saya tidak percaya diri untuk menjatuhkannya. Terlebih lagi, ada 2 ahli alam Tianyuan berdiri di sana. Sulit bagi kita untuk berurusan hanya dengan 3 orang ini. Harta karun apa yang ada di sana? Di sana untuk diambil, kata Zan Kuang, berkata dengan suara yang dalam. Yang lain di Pulau Zanlong tidak bisa berkata-kata. Mereka tahu betul kekuatan Zan Kuang, dan dia pasti yang terkuat di antara mereka. Orang terkuat tidak dapat membantu pria muda yang kuat, belum lagi ada 2 pria kuat alam Tianyuan di sisi lain. Orang-orang dari Pulau Zanlong pergi, dan Chen Hong berkata, untungnya mereka pergi, jika tidak maka akan menjadi pertempuran yang sulit. Pulau Zanlong penuh dengan orang gila, dan sulit untuk memanfaatkan mereka. Cu Yun berkata,
Ibel 15 perang sepertinya datang dari Pulau Zanlong, tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia diusir dari Pulau Zanlong. Situ Yufan berkata jika kita menaklukkan Ibel 15 perang, apakah itu akan menyinggung Pulau Zanlong? Di Nanhai, dia tidak ingin menyinggung sekte abadi manapun. War Demon tidak ada hubungannya dengan Zanlong Island. Kedua belah pihak telah membuat klaim mereka, jadi menundukkan War Demon tidak akan menyinggung Zanlong Island. Situ Yufan mengangguk dan berkata bahkan jika menaklukkan Ibel 15 perang membuat Pulau Zanlong tidak nyaman, kita tetap harus melakukannya untuk merekrut talenta. Saat mengobrol, dia juga harus memperhatikan pergerakan di sekitarnya dan situasi pertarungan Yang Yi dan lainnya. Setelah bertarung sengit dalam waktu yang lama, monster laut berkepala 7 menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Pertempuran menjadi semakin tidak efektif dan pergerakannya menjadi jauh lebih kecil. Saya harap tidak ada yang datang berikutnya sehingga kita bisa dengan mudah mendapatkan harta karun itu. Situ Yufan menghela nafas. Selama orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi tidak datang, tidak ada yang akan mencoba merebut harta karun itu dari kami, kata Chen Hong. Semoga saja, Yang Yi berteriak semuanya, bekerja lebih keras dan coba atasi mereka dengan cepat. Ya, setiap orang menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mengerahkan 3 talenta Hunyuan untuk menyerang dengan ganas. Fokus pada binatang laut di paling kanan. Oke, serang binatang laut di paling kanan bersama-sama, bunuh satu dulu, kata Yang Yi keras. Binatang laut itu menghabiskan banyak energi dan perisainya tidak dapat dipertahankan lagi. Yang Yi dan yang lainnya mulai mengalahkan mereka satu persatu, dan itu berhasil seperti yang diharapkan. Dalam sekejap, ketujuh binatang laut itu menghilang, dan Yang Yi serta yang lainnya menerima harta karun misterius bermutu tinggi, jepit rambut ametis. Yang Yi tersenyum dan berkata ini sebenarnya dekorasi wanita. Cantik sekali. Mu Yingsui, Yulong, siapa di antara kalian yang menginginkan jepit rambut kecubung ini? Berikan pada Suster Yulong. Mu Yingsui sangat mendambakan jepit rambut kecubung, tapi dia tetap berinisiatif untuk melepaskannya. Jepit rambut kecubung sangat indah sehingga semua wanita menyukainya. Terlebih lagi, jepit rambut kecubung adalah harta karun tingkat tinggi tingkat Suan yang istimewa, dan itu pasti sangat kuat. Namun, Mu Yingsui dan Yulong sedekat saudara perempuan, jadi tentu saja mereka tidak akan berdebat tentang jepit rambut kecubung. Berikan pada saudari Yingsui. Jika ada harta yang bisa digunakan wanita di masa depan, berikan padaku. Dia mau tidak mau menyerahkan jepit rambut kecubung itu kepada Mu Yingsui. Saudari Yulong, aku tidak bisa menerimanya, jadi aku akan memberikannya padamu. Mu Yingsui segera menolak. Yulong berkata dengan serius saudari Yingsui, jika kamu memperlakukanku sebagai saudara perempuanmu, terimalah jepit rambut kecubung itu. Mu Yingsui tidak bisa menolak Yulong, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima jepit rambut ametis. Terima kasih, Suster Yulong. Yang lain hanya iri karena mereka terlalu malu untuk bersaing dengan dua wanita cantik untuk mendapatkan jepit rambut kecubung. Situ Yufan berkata kami akan terus berangkat dan istirahat di tempat lain nanti. Terlalu banyak pergerakan sekarang, dan saya khawatir tim lain akan datang. Kita belum makan banyak, jadi mari kita lanjutkan perjalanan kita, kata Yang Yi. Situ Yufan memimpin dan mereka segera pergi. Setelah beberapa saat, orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi tiba satu demi satu. Ketika mereka melihat jejak pertempuran, mereka terkejut. Di sini sangat berantakan. Sepertinya pertarungannya sengit, kata Song Ke. Suan Ye berkata dilihat dari jejak pertempuran, ada sekitar 20 orang yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan ada juga banyak binatang laut. Satu-satunya yang dapat mengumpulkan 20 orang, selain dari sekte abadi Xiaoyao, adalah Situ Yufan dan yang lainnya. Analisis yang mulia Suan Ye sangat bagus. Sepertinya kita mungkin tidak jauh dari Situ Yufan dan yang lainnya. Tuo Bayun mengangguk. Kejar, jangan biarkan mereka kabur kali ini, kata Suan Ye keras. 36 orang kuat terbang menjauh. Namun, mereka tidak memiliki harta karun seperti ruang kesadaran. Tidak mudah untuk mengejar Situ Yufan dan yang lainnya. Karena jumlah hewan laut sangat sedikit, Situ Yufan dan yang lainnya jarang tinggal, dan tidak ada jejak pertempuran. Orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi mengejar jarak jauh, tetapi tidak menemukan jejak Situ Yufan dan kelompoknya. Sial, aku tidak bisa menemukannya, Song Ke berkata dengan marah. Suan Ye berkata saya rasa pencarian tanpa tujuan seperti ini bukanlah jawabannya. Mengapa kita tidak memikirkan cara lain untuk mengetahui keberadaan Situ Yufan dan lainnya secepat mungkin? Harta karun bisa membuat dunia berputar. Selama kita mengambil harta itu, bukankah mudah untuk mengetahui keberadaan Situ Yufan dan yang lainnya? Song Ke tersenyum bangga. Metode 3 sekte besar abadi sangat sederhana dan sangat efektif. Ketika mereka bertemu orang kuat lainnya, mereka akan menanyakan keberadaan Situ Yufan dan lainnya. Siapapun yang mengetahui keberadaannya akan diberikan harta karun tingkat Suan secara langsung.
Harta karun tingkat Suan bernilai banyak uang, dan bahkan orang kuat dari Sekte Abadi tidak dapat menolaknya. Selain itu, 3 sekte besar abadi sangat terkendali. Ketika mereka bertemu orang-orang kuat dari tim lain, mereka tidak memiliki ide untuk menghabisi orang untuk merebut harta karun Laut Cina Selatan. Tidak butuh waktu lama bagi Situ Yufan dan yang lainnya untuk mengetahui keberadaan mereka dari orang-orang kuat di Yunge Wonderland, dan mereka segera bergegas. Kesempatan ini jarang terjadi, kita harus menghabisi mereka, jika tidak maka akan lebih sulit menangkap mereka di masa depan. Suan Ye berkata 3 sekte utama abadi kita pasti akan berhasil jika kita bekerja sama. Saya tidak tahu kemana orang-orang dari kuil Yan yang pergi. Ada pergerakan besar di Pulau Sanfeng, tetapi mereka tidak muncul. Mungkinkah ada kecelakaan? Hantu api lebih impulsif. Kemungkinan besar mereka mengalami kecelakaan. Mereka mungkin telah dihancurkan oleh Situ Yufan dan yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus lebih bertekad untuk menghancurkan mereka dan tidak membiarkan mereka keluar dari istana bawah air hidup. Selama orang-orang ini setelah kematiannya, hampir mustahil bagi kuil Shaolin untuk dibangun kembali, kata Tuo Bayun. Song Ke berkata Situ Yufan terlalu licik. Mungkin dia telah berkomplot melawan orang-orang berkuasa di kuil Yanyang. Selanjutnya, kita harus berhati-hati dan tidak memberi mereka kesempatan untuk memanfaatkan mereka. Tuo Bahong berkata dengan dingin tidak peduli betapa liciknya Situ Yufan dan yang lainnya, mereka tidak menyembunyikan apapun dari kekuatan mereka. Ya, kami orang tua masih muda, kami harus memberitahu mereka betapa kuatnya kami. Meskipun lelaki tua dari Sekte Tianji tidak mengatakan apa-apa, dia juga sombong dan tidak menganggap serius Situ Yufan dan yang lainnya. Mereka tidak melihat kekuatan Situ Yufan dan lainnya, sehingga tidak menganggapnya serius. Suan Ye dan yang lainnya tahu betapa kuatnya mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun untuk menghindari hukuman. Ini adalah tempat di mana Yunge Wonderland dikatakan berada. Jejak pertempurannya sangat berantakan, kata Song Ke dengan keras. Ikuti jejak yang mereka tinggalkan dan kita harus menemukannya, kata Suan Ye dengan sungguh-sungguh. Situ Yufan dan kelompoknya beruntung, dan dengan bantuan ruang kesadaran, setelah mereka mengumpulkan harta karun khusus tingkat Suan tingkat tinggi, mereka secara berturut-turut mengumpulkan 8 harta karun tingkat tinggi Suan, termasuk 2 senjata dan 6 lainnya bersifat defensif, peralatan. Orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi mengikuti Situ Yufan dan yang lainnya sepanjang jalan, tetapi tentu saja tidak menemukan apapun. Seiring berjalannya waktu, banyak orang menjadi tidak sabar. Meski tidak ada yang mengeluh, namun terlihat dari ekspresi semua orang yang sedikit tidak puas mengejar Situ Yufan dan yang lainnya. Suan Ye berkata semuanya, tunggu sebentar, saya merasa semakin dekat dengan Situ Yufan dan yang lainnya. Tuan Suan Ye, bukannya kami tidak ingin menghabisi Situ Yufan dan yang lainnya, hanya saja jika ini terus berlanjut, kami bahkan tidak akan bisa mendapatkan kembali batu roh yang digunakan untuk membeli kunci Tuoba, kata Hong. Dibandingkan dengan Istana Song dan Sekte Tianji, suku Serigala Serakah tidak terlalu peduli untuk menghabisi Situ Yufan dan yang lainnya. Orang-orang kuat dari Sekte Tianji takut kuil Shaolin akan mengancam status Sekte Tianji, dan terlalu banyak orang kuat dari dinasti Song yang mati di tangan Situ Yufan dan yang lainnya, dan kebenciannya terlalu dalam, sehingga orang kuat dinasti Song tidak tertarik untuk menyingkirkan Situ Yufan dan yang lainnya. Tekadnya bagus. Song Ke berkata jika kita bertahan untuk hari lain, kita masih belum bisa mengejar Situ Yufan dan yang lainnya. Tidak akan terlambat bagi kita untuk berpisah dan mengumpulkan harta karun. Tuo Bahong berkata oke, di hari terakhir, jika kita tidak bisa lagi mengejar Situ Yufan dan yang lainnya, kami, orang-orang suku Serigala Serakah, akan mengumpulkan harta karun itu. Seiring berjalannya waktu, semua harta karun itu akan hilang, direnggut oleh orang-orang kuat lainnya. Sebagai junior Tuo Bahong, Tuo Bayun tidak bisa mengungkapkan pendapatnya. Di sisi lain, Situ Yufan dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa mereka telah dilacak oleh 3 sekte besar abadi. Mereka berbicara dan tertawa sepanjang jalan, dan suasananya sangat bagus. Kami telah mengumpulkan banyak harta karun tingkat Suan bermutu tinggi. Jika kami dapat menemukan jalan ke tingkat berikutnya, kami harus naik ke tingkat berikutnya. Kami harus meninggalkan beberapa harta karun tingkat Suan bermutu tinggi untuk tim lain. Situ Yufan berkata sambil tersenyum. Yang Yi berkata dengan penuh semangat jika saya tahu kita seharusnya membeli 1 kunci lagi, mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak harta. Selain itu, kita tidak perlu takut pada orang kuat dari 3 sekte utama abadi. Berbicara tentang orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi, sungguh aneh bahwa kita sudah lama tidak bertemu mereka. Setelah 3 sekte besar abadi berpisah, kesempatan kita akan datang. Demi harta karun, cepat atau lambat mereka akan berpisah. Mari kita lihat. Situ Yufan penuh percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi tiba-tiba muncul di area jangkauan ruang kesadaran. Orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi berkumpul dan tidak berpisah. Ini merupakan ancaman bagi mereka,
bukan peluang. Cepat, 3 sekte besar abadi akan menyusul kita. Tanpa diduga, mereka telah mengikuti kita, kata Si Tuyufan dengan keras. Tidak lama setelah mereka berakselerasi, Si Tuyufan menemukan 3 binatang laut lagi. Binatang laut berkepala 3 berkumpul bersama, menunjukkan bahwa ada senjata tingkat Suan tingkat tinggi. Ada 3 binatang laut tidak jauh di depan. Haruskah kita menghancurkan mereka dan merebut harta karun itu? Tanya Si Tuyufan. Yang Yi bertanya bisakah kita menghancurkan 3 binatang laut sebelum 3 sekte besar abadi tiba. Si Tuyufan menggelengkan kepalanya bahkan jika 24 dari kita menyerang bersama, saya khawatir ini tidak akan tepat waktu. Orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi mengikuti terlalu dekat. Orang pembawa sial, ayo serahkan harta itu dan biarkan 3 sekte besar abadi menemukan beberapa konflik atas harta karun ini. Akan lebih baik jika mereka bisa berpisah. Yang Yi berkata dengan getir. Yang Yi, oke, kamu sebenarnya punya ide seperti itu. Si Tuyufan memuji. Yang Yi berkata bagaimana menurutmu? Saya setuju dengan ide Anda. Tidak perlu melawan musuh yang kuat untuk mendapatkan harta karun tingkat Suan bermutu tinggi. Itu tidak sepadan. Oke, ayo lanjutkan perjalanan kita. Si Tuyufan memimpin semua orang dengan sengaja berjalan di dekat binatang laut itu. Karena 3 sekte abadi utama mengikuti jejak mereka, mereka pasti dapat melihat 3 binatang laut. Bahkan jika 3 sekte besar abadi tidak jatuh, selalu butuh waktu bagi mereka untuk mengumpulkan harta karun. Setelah beberapa saat, orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi tiba, dan mereka menemukan 3 binatang laut. Suan Ye berkata ada yang salah. Kami hanya melihat jejak pertempuran di sepanjang jalan dan tidak pernah melihat satu pun binatang laut. Si Tuyufan dan yang lainnya pasti telah menemukan binatang laut itu. Mengapa mereka tidak menghabisi binatang laut itu? Song Ke berkata menurut pendapat saya, Si Tuyufan dan yang lainnya pasti mengetahui bahwa kami mengejar mereka dengan sangat dekat, jadi mereka memilih untuk meninggalkan harta karun tingkat Suan bermutu tinggi ini. Tuo Bayun bertanya kalau begitu, haruskah kita menghancurkan binatang laut dan mengumpulkan harta karunnya? Saya pikir kita harus terus mengejar Si Tuyufan dan yang lainnya dan menyerahkan harta karun ini. Akan memakan banyak waktu untuk menghabisi ketiga binatang laut itu, kata Suan Ye. Tuo Bahong segera berdiri dan mengajukan keberatan jika Anda ingin memburu Si Tuyufan dan yang lainnya, silakan saja. Akhirnya kita menemukan harta karun itu, dan kita harus mengumpulkannya terlebih dahulu. Benar saja, suara sumbang muncul di 3 sekte besar abadi. Tuo Bahong memiliki status tertinggi di suku Tanlang, bahkan Tuo Bayun pun harus mendengarkannya. Ketika dia berbicara, dia mewakili pendapat suku Serigala Serakah. Suan Ye terlihat jelek, tapi dia tidak bisa marah dan mengutuk dengan santai seperti yang dia lakukan pada pria muda yang kuat seperti Song Ke. Senior Tuo Bahong, bunuh Si Tuyufan dan yang lainnya. Akan ada harta sebanyak yang kamu inginkan. Mengapa peduli dengan harta yang satu ini? Kamu juga bilang kalau kita harus menghabisi Si Tuyufan dan yang lainnya untuk mendapatkan banyak harta. Kita sudah mengejar mereka berhari-hari, dan kita bahkan belum melihat bayangan mereka, apalagi menghabisi mereka, harta karun di depanku. Adapun harta karun di depanku, aku tidak mengharapkan apapun lagi. Tuo Bahong mencibir. Song Ke, senior Song Xiongfei, apa pendapatmu? Wajahnya menjadi jelek, tapi tidak mudah untuk diserang. Song Ke berkata tentu saja saya berharap untuk menghabisi Si Tuyufan dan yang lainnya. Song Xiongfei berkata Song Ke mewakili istana Song kita, dan kata-katanya berarti apa yang kita semua maksudkan. Suan Ye berkata dengan puas oke. Karena suku Serigala Serakah tidak ingin terus mengejar Si Tuyufan dan yang lainnya, kekuatan dari 2 sekte abadi kita sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Mari kita terus mengejar mereka. Tuo Bayun memandang Tuo Bahong, tapi Tuo Bahong tidak berniat mengubah pendapatnya. Ayo pergi. Suan Ye berangkat bersama orang-orang kuat dari sekte Tianji tanpa mengumpulkan harta karun. Song Ke menindaklanjuti dengan orang-orang kuat dari istana Song. Untuk menghadapi Si Tuyufan, mereka memilih untuk menyerahkan harta karun itu. Meski begitu, mereka masih menunda beberapa waktu. Setelah orang-orang kuat dari istana Song dan sekte Tianji pergi, orang-orang dari suku Tanlang mulai berurusan dengan binatang laut. Si Tuyufan melihat semuanya dan memberitahu semua orang. Si Tuyufan, kesempatan kita telah tiba. Yang Yi berkata dengan penuh semangat. Jianglong berkata orang-orang dari suku Tanlang dibiarkan sendiri, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Si Tuyufan berkata saya setuju dengan Anda tentang bagaimana menghadapi orang kuat dari suku Serigala Serakah. Namun, kita harus membuat rencana detail tanpa kesalahan. Dia berhenti dan melanjutkan Yang Yi, bawa orang kembali dan kelilingi orang-orang kuat dari suku Tanlang. Saya akan membawa beberapa orang kuat untuk bergerak maju dan meninggalkan jejak bagi orang-orang kuat dari sekte Tianji dan istana Song untuk melanjutkan pelacakan. Kalau tidak, akan sangat merugikan bagi kita untuk menghabisi mereka.
Yulong berkata metode ini bagus, tapi bagaimana cara mengalokasikan tenaga kerja dengan paling tepat? Aku akan membawa 2 orang yang lebih cepat bersamaku. Bagaimanapun, kami hanyalah orang kuat yang menyelinap di sekitar Istana Song dan Sekte Tianji. Kami tidak tahu cara bertarung. Situ Yufan berkata duduk rusa Arhat, singa tertawa Arhat, kalian ikut denganku. Yulong sedikit khawatir Yufan, apakah jumlah kalian bertiga terlalu sedikit? Bagaimana jika kita menghadapi bahaya? Yang Yi berkata ya, Anda harus membawa beberapa orang kuat lagi, bukan? Tidak perlu, kamu harus berurusan dengan orang-orang suku Tanlang dulu. Kamu harus memastikan untuk melukai orang-orang kuat suku Tanlang, kalau tidak semuanya akan sia-sia. Yang Yi segera mengambil keputusan Situ Yufan, jaga dirimu, yang lain akan mengikutiku. Ingat, kamu harus menghindari orang-orang berkuasa dari Istana Song dan Sekte Tianji, jangan biarkan mereka menemukanmu. Jangan khawatir, Yang Yi memimpin tim dan berangkat. Ayo pergi juga, ingatlah untuk meninggalkan jejak sebanyak mungkin agar tidak menimbulkan kecurigaan orang-orang berkuasa di Istana Song dan Sekte Tianji. Dia membawa Arhat duduk di atas rusa dan Arhat singa tertawa saat dia terbang, menciptakan beberapa jejak sehingga orang-orang kuat dari Istana Song dan Sekte Tianji akan mengejar mereka. Xuan Ye dan Song Ke sama-sama orang yang sangat cerdas, dan ada juga orang-orang yang berpengalaman dan kuat di tim mereka. Namun orang-orang ini sangat ingin mengejar Situ Yufan dan yang lainnya, sehingga mereka tidak memeriksa dengan cermat apakah jejaknya berbeda dari sebelumnya, sehingga Situ Yufan dan yang lainnya bisa lolos begitu saja. Mengejar? Kita tidak jauh dari mereka, jika tidak, mereka tidak akan meninggalkan harta karun tingkat Xuan bermutu tinggi. Song Fu mengangguk dan berkata, itu benar. Mereka semua telah mengambil harta karun itu sebelumnya. Mereka pasti telah menemukan kita sebelum mereka meninggalkan harta karun tingkat Xuan bermutu tinggi. Orang-orang kuat dari 2 sekte abadi bersemangat dan mengejar mereka seperti orang gila, tetapi mereka tidak pernah bisa melihat Situ Yufan dan yang lainnya. Namun mereka tidak percaya bahwa mereka tidak bisa mengejar Situ Yufan dan yang lainnya, sehingga mereka terus mengejar. Di sisi lain, Yang Yi mengambil jalan memutar dan bergegas kembali dengan banyak orang kuat. Ketika mereka kembali, orang-orang kuat dari suku Serigala Serakah bertarung sengit melawan 3 binatang laut dan tidak memperhatikan situasi sekitarnya sama sekali. Yang Yi memerintahkan kelompok 3 orang, kelilingi mereka dari segala arah, lalu segera bentuk formasi 3 bakat hunyuan untuk mengepung orang-orang kuat dari suku Serigala Keserakahan, sehingga mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Mereka dengan cepat membentuk kelompok dan kemudian menyebar, membentuk pengepungan. Yang Yi memberi isyarat, dan semua orang mendekati orang-orang kuat suku Tanlang pada saat yang sama. Mereka sangat cepat dan berusaha untuk tidak membuat suara apapun. Meski begitu, sebelum mereka sempat menyelesaikan pengepungan, mereka ditemukan oleh Tuo Bahong dari suku Tanlang. Musuh sedang mendekat, waspadalah. Kecepatan, teriak Yang Yi. Bagaimanapun, mereka ditemukan dan secara alami bergerak maju dengan kecepatan penuh. Tuo Bayun melihat Yang Yi dan berkata dengan keras tidak, itu adalah sisa dari kuil Shaolin. Orang-orang dari suku Serigala Serakah sedang bertarung sengit dengan binatang laut. Butuh beberapa waktu untuk melarikan diri, belum lagi mereka tidak mengambil keputusan untuk segera melarikan diri. Yang Yi dan yang lainnya sudah mendekat sebelum orang-orang dari suku Tanlang sempat bereaksi. Bentuk formasi. Mengikuti perintahnya, 21 orang kuat mengatur formasi 3 bakat hunyuan secepat mungkin. Tuo Bayun berteriak serang keluar. Tuo Bahong berkata dengan dingin jika kamu bertengkar hebat dengan mereka, mengapa kamu takut pada mereka? Semula masyarakat suku Tanlang hendak bergegas keluar, namun saat ia mengatakan hal tersebut, semua orang ragu-ragu. Suku Tanlang tertunda beberapa saat, tetapi Yang Yi dan yang lainnya menyelesaikan pengepungan dan formasi selesai. Tuo Bayun sangat tertekan paman guru, formasi kuil Shaolin sangat kuat. Sulit bagi kita untuk keluar sekarang. Hei! Kamu adalah pewaris suku Serigala Serakah kami. Kamu harus menunjukkan keberanian. Tuo Bahong berkata, semuanya ikut denganku dan hancurkan formasi mereka. Tuo Bayun tidak berani melanjutkan bicaranya, jangan sampai dia dihukum. Tidak hanya mereka dihadapkan pada pengepungan dari Yang Yi dan lainnya, binatang laut berkepala 3 terus menyerang. Dia tidak akan melihat ini, jadi dia harus meninggalkan 2 orang kuat untuk menahan 3 binatang laut, dan kemudian memimpin 9 orang kuat lainnya untuk menghancurkan formasi. Termasuk dirinya sendiri, total 10 orang kuat melancarkan serangan sengit terhadap Yang Yi dan yang lainnya. Boom, semua serangan mereka diblokir oleh perisai, yang sangat stabil. Baru pada saat itulah Tuo Bahong menyadari betapa kuatnya dia, dan mau tak mau dia merasa sedikit menyesal, tapi dia tidak menunjukkannya. Semuanya, bekerja lebih keras, kita pasti bisa keluar dari formasi. Yang Yi berkata dengan keras pertarungan cepat dan keputusan cepat. Untuk menghindari kedatangan tim lain, mereka harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Mengikuti perintahnya, semua orang melancarkan serangan sengit.
Melalui formasi tiga bakat Hunyuan, serangan mereka mengerahkan kekuatan terkuat mereka. Ah, beberapa orang kuat dari suku Tanlang berhasil dipukul mundur bahkan terluka. 21 orang kuat bergabung untuk menyerang. Belum lagi mereka yang memiliki budidaya puncak di alam Yuan bumi, bahkan orang kuat di alam Tianyuan pun tidak mampu menanggungnya. Orang-orang suku Tanlang terus mundur, dan ruangnya semakin mengecil. Kuncinya adalah ada binatang laut di antara mereka, yang membuat mereka tidak mungkin mengabdikan diri untuk melawan Yang Yi dan yang lainnya. Ini sangat keji, lawan aku. Teriak Tuo Bahong. Paman Guru, formasi yang dibentuk oleh Yang Yi dan yang lainnya sangat kuat. Semakin banyak orang, semakin kuat formasinya. Mereka sekarang sedang menyiapkan 21 formasi. Kami hanya memiliki 12 orang dan tidak dapat melawan itu. Jika mereka tidak mengepung kita, kita mungkin bisa bergegas keluar. Saat itulah Tuo Baiyun berani berbicara. Karena kamu tahu formasi mereka, kenapa kamu tidak memberitahu mereka lebih awal? Tuo Bahong berkata dengan marah. Tuo Baiyun terdiam. Dia telah membiarkan Tuo Bahong menerobos sebelumnya, tapi sekarang dialah yang salah. Paman Guru, kita harus membentuk formasi dan mencoba yang terbaik untuk melindungi diri kita sendiri. Kami berharap orang-orang kuat dari Sekte Tianji dan Istana Pangeran Song akan kembali jika mereka menemukan ada yang tidak beres. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menyaksikan orang-orang dari suku Serigala Serakah mati, apalagi dia sendiri ada di antara mereka. Tuo Bahong memilih untuk mendengarkan Tuo Baiyun kali ini dan berkata dengan lantang, bentuklah dirimu untuk melindungi dirimu sendiri. Orang-orang kuat dari suku Serigala Serakah pandai menghabisi. Mereka tidak kuat dalam pertarungan head-to-head, dan formasi yang mereka buat juga tidak terlalu bagus, tapi mereka lebih baik daripada tidak ada formasi sama sekali. Karena Situ Yufan tidak ada, Yang Yi dan yang lainnya tidak tahu cara menghancurkan formasi, jadi mereka hanya bisa menghancurkannya dengan paksa. Serang dengan ganas, jangan beri mereka kesempatan untuk bernapas, kata Yang Yi keras. Mereka menyerang terus-menerus, dan ketiga binatang laut itu diserang oleh orang-orang kuat dari suku Serigala Serakah untuk waktu yang lama, tapi mereka masih melawan. Suku Serigala Serakah diserang dari kedua sisi, dan formasi berada di ambang kehancuran. Kita tidak akan mati di sini, kan? Seseorang ketakutan. Tuo Baiyun berkata setiap orang harus bertahan. Selama orang-orang kuat dari Istana Song dan Sekte Tianji dapat kembali, kita tidak hanya dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan, tetapi kita bahkan dapat menghancurkan Yang Yi dan yang lainnya. Jangan takut, semuanya. Kami adalah pejuang dari suku Serigala Serakah, dan kami adalah yang terkuat, kata Tuo Bahong dengan lantang. Kata-kata penyemangat memiliki efek tertentu, dan semua orang berusaha sekuat tenaga, akhirnya membiarkan formasi bertahan lebih lama. Serang lebih keras dan hancurkan formasi dengan cepat. Yang Yi sangat cemas. Ia khawatir dengan keselamatan Situ Yufan dan yang lainnya, sehingga ia berharap kemenangan cepat, lalu bergegas menemui Situ Yufan dan yang lainnya. 21 orang kuat bekerja sama dengan formasi tiga bakat Hunyuan untuk memfokuskan serangan mereka pada satu titik. Tindakan ini benar-benar berhasil. Setelah beberapa saat, formasi yang dibentuk oleh suku Serigala Serakah hancur, dan banyak orang yang terluka. Hancurkan mereka satu per satu, kata Yulong. Semua orang memusatkan kekuatan mereka untuk menyerang satu orang, menghabisi target secara instan. Setelah menyelesaikan orang kuat dari suku Serigala Serakah, Yang Yi dan yang lainnya menjadi lebih percaya diri dan terus bergabung untuk menyerang satu orang. Tak satu pun dari target yang mereka pilih dapat menghalangi serangan gabungan mereka. Setelah beberapa saat, hanya 3 ahli alam Tianyuan dan Tuo Baiyun yang tersisa di suku Tanlang. Tuo Bahong sangat menyesal, kali ini salahku. Aku seharusnya tidak tinggal. Saudara-saudara junior, dengarkan. Kita harus melindungi ahli waris masa depan kita. Ya, 3 ahli alam Tianyuan melindungi Tuo Baiyun, dan ketiganya bekerja sama dengan sangat baik. Yang Yi dan yang lainnya menyerang beberapa kali, tetapi dihadang oleh 3 ahli alam Tianyuan. Yang Yi dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, ketiga binatang laut itu melancarkan serangan sengit terhadap 4 orang kuat yang tersisa dari suku Serigala Serakah, membuat mereka terburu-buru. Bunuh. Yang Yi dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan sengit dan menyerang salah satu ahli alam Tianyuan. Ledakan. 21 orang kuat menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, menjatuhkan manusia alam Tianyuan dan mengenai perisai. Perisai spiritual ahli alam Tianyuan hancur, sebuah lubang besar muncul di tubuhnya, dan dia terluka parah. Namun, orang kuat di alam Tianyuan tidak akan mati begitu saja. Yang Yi dan yang lainnya menyerang dengan ganas beberapa kali, semuanya menargetkan titik vitalnya. Dalam sekejap mata, ahli alam Tianyuan tewas di tangan Yang Yi dan yang lainnya. 2 ahli alam Tianyuan yang tersisa sangat marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Tuo Baiyun menjadi pucat. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mati di Laut Cina Selatan. Dia sangat cerdik,
Namun sayangnya dia akhirnya terseret oleh generasi tua yang keras kepala, sehingga menyebabkan situasi saat ini. Salah satu dari 3 pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan hilang, dan 2 pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan yang tersisa tidak dapat lagi memblokir serangan gabungan Yang Yi dan lainnya. Dalam sekejap, 2 ahli alam Tianyuan yang tersisa juga tewas secara tragis di tempat, dengan Tuo Baiyun yang tersisa di akhir. Bunuh. Yang Yi terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Tuo Baiyun menutup matanya dan menyerah. Yang Yi dan yang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan dan menghabisi mereka secara langsung, dan kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk menghabisi 3 binatang laut yang hampir kelelahan. Bersihkan medan perang dan segera temui Situ Yufan dan yang lainnya. Perintah Yang Yi. Mereka mengambil mayat orang-orang kuat dari suku Serigala Serakah tanpa meninggalkan jejak apapun. Mereka juga menemukan harta karun tingkat Suan bermutu tinggi yang dijaga oleh binatang laut. Merancang. Faktanya, Yang Yi dan yang lainnya tidak tahu kemana perginya Situ Yufan dan yang lainnya, tetapi Situ Yufan telah mengantisipasi situasi ini dan meninggalkan pola darahnya pada Yulong. Pola darahnya ada hubungannya dengan Situ Yufan. Selama dia mendekati jarak tertentu, Situ Yufan secara alami akan bergabung dengan Yang Yi dan yang lainnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menghabisi orang-orang kuat dari suku Tanlang, jadi mereka mengejar orang-orang kuat dari Sekte Tianji dan rumah Pangeran Song, berharap Situ Yufan akan merasakan lokasi mereka dan berinisiatif untuk bergabung dengan mereka. Kali ini, mereka memusnahkan ke-12 ahli top dari suku Tanlang, hanya menyisakan 24 ahli dari Istana Song dan Sekte Tianji sebagai lawan mereka. Jumlah orang mereka sama, tetapi Sekte Tianji dan Istana Pangeran Song masih lebih unggul. Untuk saat ini, tidak pantas bagi mereka untuk bertarung langsung dengan 2 sekte abadi. Mereka harus bertemu dengan Situ Yufan dan yang lainnya terlebih dahulu dan kemudian mendiskusikan tindakan pencegahan. Di sisi lain, Situ Yufan dan yang lainnya menyelinap jauh bersama orang-orang kuat dari 2 sekte utama abadi. Situ Yufan berkata ini seharusnya hampir selesai. Sekarang singkirkan para pengejar dan pergi menemui Yang Yi dan yang lainnya. Mereka serius dan tentu saja tidak akan meninggalkan jejak apapun. Mereka dengan cepat membuang orang-orang kuat dari Istana Song dan Sekte Tianji. Setelah mengusir para pengejarnya, Situ Yufan dan yang lainnya pergi dan kembali menemui Yang Yi dan yang lainnya. Dia percaya pada Yang Yi dan yang lainnya dan tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka. Namun, istana bawah air ini sangat berbahaya, jadi lebih aman untuk bertemu sesegera mungkin. Ketika dia merasakan garis darah, dia akhirnya merasa nyaman. Cepat, Yang Yi dan yang lainnya telah tiba untuk menemui kita. Situ Yufan sangat bersemangat dan langkahnya semakin cepat. Dia mempercepat, dan 2 pria kuat lainnya tidak bisa mengikutinya. Kursi pertama, tunggu kami. Dalam waktu kurang dari 1 kali makan, Situ Yufan dan yang lainnya berhasil bertemu dengan Yang Yi dan yang lainnya. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Mereka berdua sangat peduli satu sama lain. Situ Yufan tersenyum dan berkata kami telah menyingkirkan 2 orang kuat dari Sekte Abadi, bagaimana kabarmu? Mudah musnahkan orang-orang kuat dari suku Serigala Serakah, tanpa meninggalkan siapapun, kata Yang Yi. Bagus sekali. Sekarang tinggal 24 orang kuat dari 2 sekte besar abadi yang tersisa. Cobalah untuk menjaga mereka semua. Selama kita menghabisi mereka, tidak akan ada yang perlu ditakutkan dari lebih dari 200 orang kuat yang tersisa di luar, seru Situ Yufan. Yang Yi bertanya Situ Yufan, apakah Anda punya rencana bagus? Tidak, lakukan saja selangkah demi selangkah, kata Situ Yufan dengan tenang. Mereka mengubah arah dan melanjutkan perjalanan, mengumpulkan harta karun sambil mencari jalan ke tingkat berikutnya. Setelah menghabisi orang-orang kuat dari suku Serigala Serakah, mereka semakin santai. Suasana hati orang-orang membaik dan keberuntungan mereka menjadi baik. Mereka mengumpulkan banyak harta karun tingkat Suan bermutu tinggi di sepanjang jalan. 2 hari kemudian, mereka berhasil menemukan jalan ke tingkat berikutnya. Ayo langsung ke lantai berikutnya. Harta karun di lantai ini seharusnya hampir terkumpul. Yang Yi mengangguk dan berkata oke. Ayo masuk ke level berikutnya sekarang dan coba kumpulkan sebanyak mungkin harta karun tingkat Suan kelas atas. Saya yakin orang-orang kuat dari Sekte Tianji dan Istana Song pada akhirnya akan memasuki level berikutnya, dan kami akan menentukan pemenang di level berikutnya. Faktanya, sebagian besar keputusan dibuat oleh Situ Yufan, dan Yang Yi jarang mengajukan keberatan. Yang Yi suka berperang dan tidak suka menggunakan otaknya. Dan Situ Yufan adalah orang yang cerdas, dan mereka bekerja sama dengan sangat baik. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah pasangan yang serasi di surga. Mereka telah berdiskusi dan memutuskan bahwa Situ Yufan akan memimpin dan menjadi orang pertama yang memasuki level berikutnya. Begitu Situ Yufan turun, dia diserang. Penyerangnya adalah binatang laut dengan budidaya alam Tianyuan. Meskipun hanya ada 1 binatang laut dengan budidaya alam Tianyuan, itu membuatnya takut dan hampir menyakitinya.
Situ Yufan sangat siap dan memblokir serangan binatang laut itu. Sungguh aneh ada binatang laut di pintu masuk, kata Situ Yufan diam-diam. Dia tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang laut itu. Pertarungan berlangsung sengit dan pemenang tidak dapat ditentukan dalam waktu singkat. Situ Yufan belum kembali, apakah terjadi sesuatu? Yulong tiba-tiba tidak bisa duduk diam dan berkata, aku akan turun dan melihat. Tanpa menunggu Yang Yi menghentikannya, dia langsung memasuki lorong itu. Yang Yi melihat ini dan berkata dengan lantang, semuanya ikuti saya, ayo turun bersama. Tidak peduli bahaya apapun yang ada di bawah, kita akan menghadapinya bersama-sama. Semua orang turun dan melihat Situ Yufan bertarung melawan binatang laut dengan budidaya alam Tianyuan, dan dengan cepat membentuk formasi untuk membantu. Banyak orang kuat bergabung, dan bahkan binatang laut alam Tianyuan tidak dapat menahannya. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, binatang laut dengan budidaya alam Tianyuan dibunuh oleh mereka. Yang Yi berkata dengan keras, lihatlah sekeliling, mungkin ada harta karun. Mereka mencari-cari dan menemukan sepotong baju besi kualitas terbaik tingkat Suan. Semoga berhasil, awal yang baik, kata Mu Yingsue sambil tersenyum. Situ Yufan berkata, saya hampir tertabrak, binatang laut itu datang ke pintu masuk. Chen Hong berkata, level ini adalah binatang laut dengan budidaya alam Tianyuan. Kita harus berhati-hati. Ya, jika kita bertemu dengan 7 binatang laut alam Tianyuan, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menghadapinya. Ikuti aku dan maju, teriak Situ Yufan dengan keras. Dia masih di depan. Yulong bergegas ke sisinya dan bertanya dengan suara rendah, Yufan, apakah kamu tidak terluka? Situ Yufan merasakan kehangatan di hatinya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak ada yang salah denganku. Tidak apa-apa jika tidak. Batu di hati Yulong jatuh. Harta karun tingkat Suan tidak mudah diperoleh. Situ Yufan dan yang lainnya berjalan selama beberapa jam tetapi tidak menemukan satu pun binatang laut. Namun, mereka tidak terburu-buru dan terus mencari dengan sabar. Area di tingkat ini lebih luas, tetapi harta karunnya jauh lebih sedikit, jadi tentu tidak mudah untuk menemukannya. Situ Yufan sudah berada di atas angin berdasarkan ruang kesadarannya. Jika dia mengeluh lagi, orang lain tidak akan bisa bertahan. Setelah sekian lama berkendara, Situ Yufan akhirnya menemukan seekor binatang laut. Bisa dibayangkan betapa senangnya saya menemukan binatang laut setelah sekian lama. Cepat, ikutlah denganku. Situ Yufan berlari sangat cepat. Tidak ada yang perlu bertanya lebih banyak untuk mengetahui bahwa dia telah menemukan binatang laut itu. Harta karun tingkat Suan kelas atas, bahkan baju besi terburuk sekalipun, tidak ternilai harganya. Hua Wu berkata dengan penuh semangat. Zhu Yunlong berkata, kami memperoleh banyak hal dari perjalanan ke istana bawah air ini. Kami benar-benar mendapat untung. Situ Yufan tersenyum dan berkata, mari kita tidak membicarakan tentang panen untuk saat ini. Mari kita segera menangkap binatang laut dengan budidaya alam Tianyuan. Ternyata mereka sudah ada di sana. Situ Yufan, haruskah kita membagi menjadi 2 kelompok atau pergi bersama? Yang Yi bertanya. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi bersama. Binatang laut dengan budidaya alam Tianyuan tidak mudah untuk dihadapi. Ayo bertarung dengan cepat. 24 orang kuat dengan cepat membentuk formasi mereka dan kemudian melancarkan serangan sengit. Binatang laut dengan tingkat budidaya awal di alam Tianyuan mengandalkan kekuatan misterius yang lebih kuat, dan memang tidak mudah untuk menghadapinya. Situ Yufan dan yang lainnya menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menghabisi binatang laut. Binatang laut menghilang dan harta karun muncul. Situ Yufan menyimpan harta karun itu dan memimpin tim untuk terus mencari binatang laut. Dengan panen, suasana hati semua orang lebih baik dan semangat kerja lebih tinggi. Dalam 3 hari berikutnya, Situ Yufan dan yang lainnya menghabisi total 8 monster laut alam Tianyuan tahap awal dan memanen 8 potong baju besi kualitas terbaik tingkat Suan. Mengapa tidak ada senjata tingkat Suan kelas atas? Jumlah senjata ini terlalu sedikit. Kita harus punya senjata, tapi 3 atau 5 binatang laut tidak mudah untuk dihadapi. Begitu kita bertemu mereka, kita harus berhati-hati. Mungkin pembicaraan mereka berpengaruh, dan Situ Yufan benar-benar menemukan 4 binatang laut bersama-sama. Keberuntungan kita telah tiba. Keempat binatang laut itu pasti merupakan senjata tingkat Suan yang bagus, kata Situ Yufan dengan penuh semangat. Jianglong tersenyum dan berkata, saudara Situ, cepat bawa kami ke sana. Jangan khawatir, menghadapi 4 binatang laut dengan budidaya alam Tianyuan awal pasti tidak akan mungkin terjadi dalam waktu singkat, jadi kita harus merencanakan dengan hati-hati dan memastikan tidak diganggu oleh dunia luar. Yang Yi bertanya Situ Yufan, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengerumuni mereka kali ini, kita harus menjaga tenaganya, kata Situ Yufan. Chen Hong berkata, apakah kita bersaudara masih menemani penjaga pertama? Situ Yufan menggelengkan kepalanya, Anda adalah kultivator alam Tianyuan, dan upaya Anda diperlukan untuk menghadapi binatang laut.
Kali ini, Mu Yingsui dan Yulong akan menemani saya berjaga, sementara Yang Yi akan memimpin yang lain untuk menghancurkan binatang laut. Sebenarnya dia sangat ingin ikut berperang, namun orang lain tidak memiliki ruang untuk menyadari dan memperingatkan musuh terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain waspada. Orang kuat yang bertanggung jawab menjaga tidak boleh terlalu lemah, jika tidak, dia tidak akan bisa menakuti musuh jika mereka datang. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia akhirnya memilih Yulong dan Mu Yingsui. Kedua wanita itu lebih kuat dari 18 arhat, dan mereka diam-diam bekerja sama dengannya. Setelah pembagian, Si Tu Yufan dan yang lainnya dengan cepat mendekati binatang laut itu. Yang Yi memimpin tim untuk mengatur formasi, dan setelah menyelesaikan pengepungan, mereka mulai bertarung sengit dengan binatang laut itu. 4 binatang laut alam Tianyuan tahap awal berkumpul bersama, dan sangat sulit untuk menghadapi mereka. Serangan sengit Yang Yi dan yang lainnya tidak berpengaruh sama sekali, dan mereka semua ditangkap oleh binatang laut. Terus serang dengan ganas dan habisi mereka sampai mati, teriak Yang Yi. Mereka semua tahu betul bahwa ini adalah istana bawah air, dan tim lain bisa muncul kapan saja. Untuk menghindari malam panjang dan mimpi buruk, mereka harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Si Tu Yufan memiliki 2 wanita cantik di sisinya, namun dia tidak punya waktu untuk menghargainya. Dia bahkan lebih cemas dan selalu memperhatikan sekelilingnya. Satu-satunya orang yang dapat mencapai level ini adalah mereka yang berasal dari Sekte Tianji dan Istana Pangeran Song, serta mereka yang berasal dari Sekte Abadi Xiaoyao. Tidak peduli tim mana yang datang, itu akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Meskipun ribuan tahun yang lalu, ketika kuil Shaolin berada pada puncaknya, ia memiliki hubungan dekat dengan Sekte Abadi Xiaoyao dan merupakan sekutu. Namun setelah bertahun-tahun, kuil Shaolin menghilang, dan dia tidak mengetahui sikap Sekte Abadi Xiaoyao, sehingga Si Tu Yufan tidak berani mengambil risiko. Jika orang kuat Xiaoyao Xianmen memanfaatkan Bao dan melakukan sesuatu yang buruk terhadap mereka, maka segalanya akan menjadi sangat buruk. Si Tu Yufan tidak ingin menyinggung perasaan Xiaoyao Xianmen, karena ketika mereka menjadi lebih kuat, dia ingin bergabung dengan Xiaoyao Xianmen untuk menghadapi kekuatan yang dipimpin oleh Tianjimen. Dia pasti tidak akan senang jika diminta menyerahkan harta itu, jadi dia lebih memilih datang ke yang kuat dari Sekte Tianji dan Istana Song. Tentu saja, akan lebih baik jika tidak ada yang datang, dan mereka dapat mengumpulkan harta karun itu dengan mantap. Mu Yingsui bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Belum ada yang ditemukan, kuharap tidak terjadi apa-apa. Yulong berkata orang-orang kuat dari Sekte Tianji dan Istana Pangeran Song mungkin belum mengetahui bahwa orang-orang kuat dari suku Tanlang dihancurkan oleh kami, dan kami tidak tahu apakah mereka telah memasuki level ini. Akan lebih baik jika mereka datang nanti, sehingga kita bisa mengumpulkan lebih banyak harta karun tingkat Suan kelas atas. Yang Yi dan yang lainnya bertarung sangat keras, dan itu berlangsung selama 1 jam penuh. Hanya sebagian dari kekuatan spiritual keempat binatang laut yang dikonsumsi, dan kekuatan bertarung mereka masih sangat kuat. Selain itu, tampaknya kekuatan keempat binatang laut dapat digabungkan menjadi satu. Bahkan jika Yang Yi dan yang lainnya ingin mengalahkan mereka secara individu, mereka tidak akan mampu melakukannya. Sial, ada begitu banyak binatang laut, sangat sulit untuk menghadapinya. Jika 7 atau 8 binatang laut berkumpul, bukankah tidak mungkin untuk menghadapi mereka? Yang Yi berkata dengan suara yang dalam. Jianglong berkata dengan semangat ada banyak binatang laut, jadi kami bisa memamerkan keahlian kami. Ini sangat menarik. Saya khawatir tim lain akan datang dan itu akan sangat merugikan kami. Mari kita lanjutkan dan berharap pertempuran bisa berakhir secepatnya, kata Yang Yi lantang. Mereka melanjutkan serangan mereka, tidak melihat jalan lain. Binatang laut ini menjadi semakin sulit untuk dihadapi, yang juga berarti harta karun yang mereka lindungi menjadi lebih baik, yang memotivasi mereka untuk terus menyerang. 1 jam lagi berlalu, dan binatang laut itu akhirnya menyerah. Yang Yi dan yang lainnya dengan cepat mengakhiri pertempuran dan mengumpulkan harta karun. Semua orang sangat senang ketika mereka mendapatkan senjata tingkat Suan kelas atas. Si Tu Yufan dan yang lainnya sempat gugup untuk waktu yang lama, namun untungnya tidak ada tim lain yang muncul. Ini busur yang kuat, tapi sayangnya hanya sedikit orang yang menggunakannya, kata Yang Yi. Coba kulihat. Si Tu Yufan mengambil busur yang kuat itu dan merasakan beratnya tidak kurang dari 100 kilogram. Dia melihat dengan hati-hati dan menemukan ada 3 kata kecil busur pengejar bulan yang terukir di busur kuat itu. Si Tu Yufan melihat busur mengejar bulan sudah luar biasa, namun Yang Yi juga mengeluarkan panah dewa yang cocok, yang disebut panah angin cepat. Dia memuji busur pengejar bulan dan panah angin Gale benar-benar harta karun yang luar biasa. Jika Anda bertemu dengan master yang tepat di masa depan, mereka pasti akan mampu mengerahkan kekuatan yang besar. Zhu Yunlong berkata jika harta karun seperti itu dilelang, pasti akan terjual dengan harga setinggi langit. Yang Yi berkata harta karun kelas atas Suan tidak boleh dijual. Jika musuh mendapatkannya,
bukankah itu mengancam nyawa kita? Zhu Yunlong tersenyum dan berkata, saya hanya mengatakan bahwa tentu saja harta karun seperti itu tidak dapat dijual. Situ Yufan, tolong simpan harta itu dan bagikan kepada orang yang tepat di masa depan. Sepertinya kita harus mencari pemilik yang kuat untuk busur pengejar bulan, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Yulong berkata, ayo tinggalkan tempat ini dulu dan cari tempat bagi semua orang untuk beristirahat. Oke, semuanya ikuti aku. Situ Yufan terus memimpin. Mereka berjalan jauh dan kemudian mulai beristirahat. Yang Yi dan yang lainnya bertarung selama lebih dari 2 jam, yang menghabiskan banyak energi dan harus dikembalikan ke kondisi puncak. Hanya jika mereka bertemu dengan orang-orang kuat dari Istana Song dan Sekte Tianji mereka tidak akan menderita kerugian. Yang Yi dan yang lainnya mulai berlatih, dan Situ Yufan membawa Yulong dan Mu Yingsui untuk melindungi mereka. Tanpa melakukan apapun, Situ Yufan memeriksa situasi di ruang kesadarannya. Faktanya, dia terutama ingin melihat apakah jangkrik emas bersayap 8 dan ulat sutra es milenium telah berhasil berevolusi. Setelah beberapa saat, dia mengetahui tentang situasi jangkrik emas bersayap 8 dan ulat sutra es milenium. 2 raja serangga beracun telah muncul dari kepompong mereka. Di antaranya, jangkrik emas bersayap 8 sudah banyak berubah, sudah mempunyai 5 pasang sayap dan bisa disebut jangkrik emas bersayap 10. Jangkrik emas bersayap 10 setara dengan tingkat budidaya alam Yuan Bumi, dan sudah sangat kuat. Ulat sutra es milenium tidak banyak berubah, namun telah tumbuh 1 inci lebih panjang, dan kekuatannya sebanding dengan orang kuat di alam Yuan Bumi. Keberhasilan kemajuan 2 raja serangga beracun merupakan kebahagiaan besar bagi Situ Yufan, dan dia sangat bersemangat. Awalnya, kedua raja serangga beracun tersebut tidak dapat mengimbangi budidaya Situ Yufan, sehingga mereka menjadi semakin tidak berguna baginya. Kini setelah 2 raja serangga beracun itu berhasil maju, kekuatan mereka sebanding dengan para ahli di tingkat alam Yuan Bumi, dan mereka sudah bisa banyak membantu. Selain itu, mereka dapat berevolusi dengan sukses, yang menunjukkan bahwa mereka dapat terus berkembang di masa depan. Memikirkan hal ini, Situ Yufan ingin melatih mereka dengan segala cara. Tahukah Anda, mereka adalah raja serangga beracun dan memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Setelah tumbuh dewasa, ia bahkan akan lebih kuat dari manusia pembudidaya dan monster-monster pada level yang sama. Situ Yufan mengeluarkan batu spiritual dan meminta ulat sutra es milenium dan jangkrik emas bersayap 10 untuk menyerap energi spiritual, berharap mereka menjadi lebih kuat. Dibutuhkan 1000 hari untuk mengumpulkan pasukan, tapi hanya butuh beberapa saat untuk menggunakannya. Kuharap kamu bisa tumbuh secepatnya, kata Situ Yufan diam-diam. Orang pembawa sial, mereka melarikan diri. Xuan Ye sangat marah. Song Ke berkata, apakah kita telah dibodohi? Maksudmu kita dibujuk oleh beberapa orang kuat mereka, dan kebanyakan dari mereka berbalik untuk menghadapi orang kuat dari suku Tanlang. Xuan Ye tiba-tiba memikirkan hal ini. Song Fu mengangguk dan berkata sisa-sisa kuil Shaolin tidak yakin bagaimana menghadapi 36 orang kuat kita, jadi mereka hanya bisa mengalahkan mereka satu persatu. Masyarakat suku Tanlang terpisah dari kita. Jika Situ Yufan dan orang lain mengetahui hal ini, mereka pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Kesempatan bagus. Ayo pergi, ayo segera kembali. Kuharap masyarakat suku Tanlang bisa bertahan lebih lama lagi, kata Xuan Ye lantang. Orang-orang kuat dari 2 sekte abadi dengan cepat bergegas kembali. Mereka kembali ke tempat mereka menemukan binatang laut berkepala 3 itu. Tanahnya berantakan, tetapi tidak ada yang terlihat. Tokoh dari generasi tua seperti Song Xiongfei secara pribadi memeriksa jejaknya dan membuat keputusan. Dilihat dari jejaknya, masyarakat suku Tanlang lebih cenderung mendapat masalah daripada bahaya. Ya, tanahnya berantakan, banyak orang berkelahi, dan ada noda darah. Meski sudah dibersihkan, tetap tidak bisa menutupi bau samar darah. Orang kuat alam Tianyuan dari Tianjimen berbicara. Dia adalah Xuan Tao, yang terkuat di antara 3 ahli alam Tianyuan yang dikirim oleh Sekte Tianji kali ini. Xuan Ye berkata dengan suara yang dalam penduduk suku Tanlang rakus akan keuntungan kecil. Sekarang mereka lebih baik, semakin sulit bagi kami untuk menghadapi Situ Yufan dan yang lainnya. Xuan Tao berkata kita masih harus menemukan Situ Yufan dan orang-orang itu dan mencoba menghabisi mereka di istana bawah air. Jika orang kuat dari 2 sekte abadi kita tidak dipisahkan, kita tidak akan kesulitan berurusan dengan Situ Yufan dan yang lainnya. Song Xiongfei mengungkapkan kepercayaan dirinya yang kuat. Xuan Ye berkata sekarang kita telah benar-benar kehilangan jejak Situ Yufan dan orang-orang itu, bagaimana kita bisa melacak mereka? Xuan Tao berkata ini mudah dilakukan. Kami akan langsung menemukan jalan ke tingkat berikutnya dan menunggu mereka di tingkat berikutnya. Kuil Shaolin sangat membutuhkan harta untuk meningkatkan kekuatannya. Situ Yufan dan yang lainnya pasti akan melakukannya pergi ke tingkat berikutnya untuk mengumpulkan harta karun tingkat Xuan kelas atas. Song Xiongfei mengangguk dan berkata ini ide yang bagus.
Kita juga dapat mengumpulkan beberapa harta karun tingkat Suan kelas atas. Bahkan ahli alam Tianyuan tahap awal dari 9 sekte abadi besar mungkin tidak memiliki harta tingkat Suan terbaik, jadi orang-orang dari generasi yang lebih tua tergoda. Belum lagi generasi muda yang kuat, semuanya penuh ekspektasi. Dua sekte abadi yang kuat mulai mencari jalan itu, tetapi tidak mudah untuk menemukan jalan itu. Orang-orang dari suku Serigala Serakah menghilang, membuat mereka tidak berani lagi berpisah. Setelah Yang Yi dan yang lainnya memulihkan budidaya mereka, mereka terus mencari harta karun. Harta karunnya terbatas, jadi mereka memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak, dan orang yang datang setelahnya akan memiliki lebih sedikit harta. Harta karun tingkat atas Suan dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Karena mereka memiliki kesempatan seperti itu, tentu saja mereka tidak akan melewatkannya. Situ Yufan adalah pekerja paling keras, mengaktifkan ruang kesadarannya dalam waktu lama untuk memeriksa keadaan sekitar, yang menghabiskan banyak uang. Namun, demi kepentingan semua orang dan keselamatan semua orang, dia harus melakukannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Situ Yufan dan yang lainnya tidak bertemu siapapun. Mereka dapat memanen 2 hingga 3 harta karun tingkat Suan kelas atas setiap hari. Ini semua tergantung pada ruang kesadaran. Tanpa bantuan ruang kesadaran, alangkah baiknya bisa mengumpulkan 1 harta karun tingkat atas Suan dalam 1 hari. Panen besar-besaran membuat semua orang merasa sedikit terbawa suasana. Pada hari ini, Situ Yufan dan kelompoknya tidak tahu apakah itu keberuntungan atau nasib buruk, tetapi mereka bertemu dengan 9 binatang laut alam Tianyuan yang berkumpul, dan salah satu dari mereka telah mencapai tahap tengah alam Tianyuan. Penemuan ini mengejutkan Situ Yufan. Yufan, apakah kamu sudah menemukan orang kuat dari 2 sekte besar abadi? Yulong bertanya. Situ Yufan tidak mengatakan apa-apa, dan Yang Yi bertanya dengan keras, Situ Yufan, apa sebenarnya yang kamu temukan? Mereka semua melihat ada yang tidak beres dengan ekspresi Situ Yufan dan merasa cemas. Setelah sekian lama, Situ Yufan tersadar sungguh penemuan yang luar biasa. Ada 9 binatang laut yang berkumpul. Haruskah kita menghancurkan mereka? Pergi. Yang Yi tidak ragu-ragu. Situ Yufan tersenyum pahit, dengan kekuatan kita, hampir tidak mungkin menghancurkan kelompok binatang laut ini. Mereka terlalu kuat. Yulong berkata harta karun yang dilindungi oleh binatang laut berkepala 9 itu pasti luar biasa. Mendapatkan harta karun seperti itu akan baik bagi kita untuk menghidupkan kembali kuil Shaolin. Situ Yufan menghela nafas, sayang sekali jumlah kita terlalu sedikit. Jika kita bisa mendapatkan tim tambahan, kita seharusnya tidak memiliki masalah untuk mengalahkan binatang laut berkepala 9 itu. Yang Yi sedikit tidak mau, apakah kita akan menyerah begitu saja? Ini mungkin harta karun misterius yang istimewa. Sayang sekali jika kita menyerah. Apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak menyerah? Kita masih harus waspada terhadap orang-orang kuat dari Xiaoyao Xianmen, Tianjimen, dan Istana Pangeran Song. Jika kita berada di tengah pertempuran sengit dan musuh yang kuat tiba, kita pasti akan mati. Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Bahkan, dia tidak mau menyerah lebih jauh lagi. Hanya saja situasinya kali ini terlalu istimewa, dan dia harus mempertimbangkan keselamatan hidup semua orang. Situ Yufan, pikirkan baik-baik, bisakah kamu tidak menyerahkan harta itu dan memastikan keselamatan semua orang? Kata Yang Yi. Kamu harus memikirkan hal ini dengan hati-hati. Sulit bagi Situ Yufan memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Selagi dia berpikir, tiba-tiba pola darahnya mengeluarkan peringatan. Situ Yufan dengan cepat mengaktifkan ruang kesadarannya dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Hasilnya, dia menemukan orang-orang kuat dari Istana Song dan Sekte Tianji. Melihat orang-orang kuat dari 2 sekte besar abadi, mata Situ Yufan berbinar dan dia segera mengambil tindakan. Aku punya ide. Ayo kita bersembunyi di tempat dan pastikan keberadaan kita tidak terbongkar. Situ Yufan, apa yang bisa kamu lakukan? Yang Yi bertanya. Orang-orang kuat dari Sekte Tianji dan Istana Pangeran Song telah tiba. Mari kita bersembunyi dan biarkan mereka menangani binatang laut itu. Lalu kita bisa memetik manfaatnya, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Yang Yi mengerutkan kening, bagaimana jika 2 sekte abadi tidak berurusan dengan binatang laut? Orang kuat dari 2 sekte abadi sangat sombong. Selama mereka tidak menyadari bahayanya, mereka pasti akan menyerang binatang laut. Situ Yufan penuh percaya diri, kita harus bersembunyi lebih diam-diam dan jangan pernah membiarkan mereka temukan itu, kalau tidak mereka akan melakukannya. Saya tidak akan mengambil tindakan. Yang Yi berkata, kalau begitu, ayo menjauh dan bersembunyi. Oke, selama hartaku bisa memeriksa situasi di dekat binatang laut, setiap gerakan mereka tidak akan luput dari pandanganku. Setelah Situ Yufan selesai berbicara, dia membawa semua orang pergi dan membersihkan jejak tanpa meninggalkan jejak apapun. Ketika mereka mencapai batas area penglihatan ruang kesadaran, Situ Yufan meminta semua orang untuk berhenti.
Dia mengatur formasi persembunyian sederhana dan semua orang bersembunyi di dalam formasi. Tidak lama setelah Situ Yufan dan yang lainnya masuk, orang-orang kuat dari dua sekte besar abadi menemukan binatang laut berkepala 9. Xuan Ye berseru, sebenarnya ada binatang laut berkepala 9 dengan budidaya alam Tianyuan. Harta apa yang mereka jaga? Kamu dapat yakin bahwa apa yang mereka jaga adalah harta karun tingkat Xuan khusus, dan itu juga yang terbaik. Song Ke memiliki tatapan serakah di matanya. Xuan Ye bertanya, haruskah kita menghancurkan binatang laut dan mengumpulkan harta karun? Song Xiongfei berkata, binatang laut dengan budidaya alam Tianyuan berkepala 9 tidak mudah ditangani. Kita harus lebih berhati-hati. Selain itu, setelah kita mendapatkan harta karun itu, bagaimana kita akan mendistribusikannya? Xuan Tao berkata, setelah harta karun ini diperoleh, Sekte Tianji kita akan menginginkan harta karun ini, dan semua harta karun lainnya yang dikumpulkan di Istana Bawah Air akan menjadi milik Istana Song. Bagaimana? 3 sekte abadi utama mengumpulkan banyak harta bersama, dan kemudian 2 sekte abadi utama mengumpulkan banyak harta bersama, termasuk 5 harta karun tingkat Xuan kelas atas. Orang-orang berkuasa di Istana Song mendiskusikannya dan akhirnya menyetujui usulan Xuan Tao. Song Xiongfei berkata, oke, kami setuju dengan rencana distribusi ini, tapi sebelum menangani binatang laut ini, kami harus memastikan tidak ada ancaman di sekitar. Kamu benar. Pertama-tama pastikan tidak ada bahaya keselamatan di sekitar, lalu kita bisa mendiskusikan bagaimana mengambil tindakan sebelum terlambat. Setelah memeriksa situasi sekitarnya, orang kuat dari 2 sekte abadi masih tidak berpisah, tetapi bertindak bersama untuk mencegah kecelakaan. Mereka memeriksa situasi dalam radius 1 kilometer dan tidak menemukan jejak siapapun yang datang, sehingga mereka merasa nyaman. Situ Yufan menghela nafas lega, untungnya mereka tidak memperluas cakupan pemeriksaan mereka, kalau tidak kita mungkin ketahuan oleh mereka. Mereka harus mengambil tindakan, kan? Yang Yi berkata dengan semangat. Saya harap begitu, kata Situ Yufan dengan tenang. Tidak peduli seberapa bagus harta karun itu, dia tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia sangat tertarik untuk melemahkan kekuatan Sekte Tianji dan Istana Song. Orang-orang kuat dari 2 sekte abadi kembali ke tempat binatang laut berkumpul dan mulai mempelajari tindakan pencegahan. Meskipun mereka bertindak bersama, kerjasama mereka jauh dari pemahaman diam-diam. Cukup sulit untuk menghadapi binatang laut dengan budidaya alam Tianyuan berkepala 9. Xuan Ye berkata, kita harus membentuk tim terpisah dan menangani beberapa hewan laut secara terpisah. Jika tidak, jika kita bersama, itu akan mempengaruhi kinerja kita masing-masing. Song Fu mengangguk dan berkata, itu benar, tapi bagaimana cara mendistribusikan binatang laut berkepala 9? Xuan Ye berkata, Sekte Tianji kami harus berurusan dengan 4 binatang laut, termasuk yang berada di tahap tengah alam Tianyuan. 1 binatang laut dengan tingkat budidaya di tahap tengah alam Tianyuan sebanding dengan 2 atau 3 binatang laut dengan tingkat budidaya di tahap awal alam Tianyuan. Tentu saja orang-orang berkuasa di Istana Song tidak akan menolak. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan, dan langkah selanjutnya adalah menemukan cara untuk memisahkan binatang laut berkepala 9 itu. Mereka telah berurusan dengan beberapa binatang laut sebelumnya. Semakin banyak binatang laut, semakin kuat efektivitas tempurnya. Jika hewan laut berkepala 9 dipisahkan, akan lebih mudah untuk menanganinya. Orang kuat dari 2 sekte abadi membuat rencana rincin, dan kemudian memeriksa situasi sekitarnya lagi sebelum melancarkan serangan. Mereka tampak sangat berhati-hati, takut akan rugi. Serangan dimulai. Orang-orang kuat dari Istana Song berada di sebelah kiri, dan orang-orang kuat dari Sekte Tianji berada di sebelah kanan. Mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan kemudian secara bertahap mundur, mencoba memancing binatang laut itu pergi dan membiarkan binatang laut itu terpisah. Tentu saja, untuk mengikuti perintah yang diberikan, mereka masing-masing menyerang binatang laut yang berbeda. Namun, binatang laut ini diubah oleh kekuatan spiritual, tidak memiliki kecerdasan sama sekali, dan tidak akan marah, sehingga strategi mereka dengan cepat gagal. Kita tidak bisa melakukan ini, kita tidak bisa memisahkan binatang laut itu, kata Song Ke keras. Xuan Ye berkata, Song Ke, kamu telah berada di medan perang sejak kamu masih muda dan memiliki pengalaman yang kaya. Menurutmu bagaimana kita dapat memisahkan mereka? Song Ke berkata dengan sungguh-sungguh tidak ada cara yang baik, kecuali ada serangan kuat untuk memisahkan mereka secara paksa dari tengah. Mungkin kita bisa mencobanya. Saya tidak tahu apakah kita bisa berhasil. Xuan Tao tidak berani bicara terlalu banyak. 8 orang kuat dari generasi tua Sekte Tianji bertindak bersama dan membentuk formasi, seperti ular panjang. Ayo, kata Xuan Tao dengan keras. 8 orang kuat bergegas menuju binatang laut itu, dengan Xuan Tao memimpin. Orang kuat dari Sekte Tianji sangat kuat. Mereka benar-benar memisahkan binatang laut dari tengah, dengan 4 binatang laut di satu sisi dan 5 binatang laut di sisi lain. Kemudian,
Xuan Ye dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran dan melancarkan serangan sengit terhadap 4 binatang laut. Pergi. Orang-orang kuat dari Istana Song juga bergabung dalam pertempuran dan akhirnya memisahkan binatang laut berkepala 9 itu. Song Xiongfei sangat bersemangat semuanya, bekerja lebih keras dan berjuang untuk meraih kemenangan cepat jika tim lain datang. Orang kuat dari dua sekte abadi sangat bersemangat dan menyerang binatang laut itu dengan seluruh kekuatan mereka, berharap mendapatkan kemenangan cepat. Namun, begitu banyak hewan laut yang tidak mudah untuk dihadapi, terutama jika mereka penuh dengan kekuatan spiritual dan sulit untuk dibunuh. 1 jam berlalu, dan serangan binatang laut itu masih sengit. 2 jam berlalu, dan serangan binatang laut itu akhirnya sedikit melemah. Setelah pertarungan sengit selama 2 jam berturut-turut, bahkan para tetua dari dua sekte abadi telah menghabiskan banyak energi dan agak tidak mampu menahannya. Xuan Tao berkata dengan keras semuanya, tunggu. Selama kita bertahan sebentar, binatang laut pasti akan dimusnahkan oleh kita. Song Ke bergumam semua orang sangat kelelahan saat ini. Saya harap tidak ada tim lain yang muncul. Song Xiongfei berkata level ini sangat besar dan tidak terbatas, tidak mudah bagi tim lain untuk mencapainya. Xuan Ye berkata selama sisa-sisa kuil Shaolin tidak menabraknya, tim lain akan pergi sendiri ketika mereka melihatnya. Dalam formasi besar, Situ Yufan telah memperhatikan pertempuran sengit antara dua sekte abadi dan binatang laut. Dia terkejut saat melihat orang-orang kuat dari Tianjimen secara paksa membagi binatang laut menjadi 2 kelompok. Jika mereka diizinkan melakukannya, mereka pasti tidak akan sebaik pembangkit tenaga listrik dari sekte Tianji. Dia harus mengakui bahwa dalam hal kekuatan keseluruhan, dua sekte abadi yang kuat masih lebih kuat. Situ Yufan menghela nafas untungnya, kami tidak harus bertarung langsung dengan dua sekte abadi yang kuat. Kemungkinan kami kalah terlalu tinggi. Situ Yufan, kapan kita akan keluar? Yang Yi cemas, seperti semut di panci panas. Jangan khawatir, biarkan mereka terus bertarung sebentar. Yang terbaik adalah mereka bisa menghabisi beberapa hewan laut, sehingga mereka akan memakan lebih banyak, dan dengan lebih sedikit hewan laut, kita dapat dengan cepat menghabisi hewan laut yang tersisa dan mengumpulkan harta karun. Situ Yufan berkata sambil tersenyum. Mu Yingsui berkata Situ Yufan, menurutku kamu menjadi semakin jahat dan kamu terlalu berlebihan untuk disukaiku. Situ Yufan hanya bisa tersenyum pahit, apalagi yang bisa dia katakan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan orang-orang kuat di Istana Song akhirnya menghabisi salah satu binatang laut. Semua orang bersemangat. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kekuatan spiritual yang tersisa, mereka melihat awal kemenangan dan menjadi lebih berani dengan satu. Melihat Istana Song telah menghabisi binatang laut di sisi lain gerbang Tianji, mereka tidak berani ketinggalan, jadi mereka menggunakan kartu truf mereka untuk segera menghabisi binatang laut. Jumlah hewan laut telah berkurang, dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Xuan Ye berteriak semuanya, bekerja lebih keras dan bertarung dengan cepat. Orang-orang kuat dari Sekte Tianji dan Istana Pangeran Song menggunakan kartu truf mereka untuk mengakhiri pertempuran. Setelah melihat ini, Situ Yufan menarik formasinya dan memimpin semua orang untuk segera mendekati medan perang. Kelompok 3, menyebar, dan segera selesaikan pengepungan. Situ Yufan sangat ambisius dan ingin menangkap mereka semua. Yang Yi memimpin semua orang untuk melakukan ini sebelumnya, jadi mereka segera membentuk tim dan kemudian bubar, semua orang mengambil tempat masing-masing. Unggul. Tentu saja Situ Yufan tidak berteriak, dia hanya memberi isyarat, dan semua orang segera mengelilinginya. Namun, orang-orang kuat dari Sekte Tianji dan Istana Song jauh lebih waspada daripada orang-orang dari suku Tanlang, dan mereka segera menemukan Situ Yufan dan lainnya. Tidak, itu adalah sisa dari kuil Shaolin, seru Xuan Tao. Xuan Ye berkata kekuatan spiritual kami telah habis, kami jelas bukan tandingan mereka. Song Ke berkata dengan keras mundur cepat. Jangan sampai terjerat oleh mereka. Dia sangat cerdik dan segera menyingkirkan binatang laut itu dan bergegas menuju celah tersebut. Situ Yufan tahu bahwa dia telah ditemukan dan berteriak serang, jangan biarkan mereka melarikan diri. Dia secara pribadi mengaktifkan pedang naga api dan melancarkan serangan terhadap Song Ke, memaksa Song Ke mundur. Yang lain mengambil tindakan satu demi satu untuk menyerang orang-orang kuat yang mencoba menerobos. Saat menyerang, mereka dengan cepat menutup untuk menyelesaikan pengepungan. Orang kuat dari dua sekte abadi menyingkirkan binatang laut dan bergegas keluar. Xuan Tao berkata dengan keras kita harus melindungi Xuan Ye dan segera keluar. Xuan Ye adalah pewaris sekte Tianji. Orang lain bisa mati, tapi Xuan Ye tidak bisa. Tidak peduli itu orang kuat dari generasi tua seperti Xuan Tao atau orang kuat dari generasi muda seperti Xuan Hong, mereka rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa Xuan Ye. Hal ini terutama terjadi di sisi Istana Song. 7 pahlawan Istana Song yang dipimpin oleh Song Xiongfei menggunakan sisa kekuatan mereka untuk melancarkan serangan balik, membuka jalan berdarah bagi Song Ke. Bunuh.
Teriak Yang Yi. Orang-orang tua dari dua sekte besar abadi sangat cerdik dan melancarkan serangan yang ganas, sehingga mustahil bagi Situ Yufan dan yang lainnya untuk mengepung mereka, dan terlebih lagi tidak mampu membentuk formasi besar dari tiga bakat Hunyuan. Hanya ada tiga dari mereka dalam satu kelompok, membentuk formasi tiga bakat Hunyuan paling dasar untuk melawan orang kuat dari dua sekte abadi. Untungnya, orang kuat dari dua sekte abadi terlalu kelelahan, dan ada binatang laut di dalam untuk menampung mereka, sehingga tekanan pada Situ Yufan dan yang lainnya jauh berkurang. Situ Yufan berteriak keras bunuh. Tidak ada yang akan hidup. Mereka mulai memusatkan kekuatan mereka dan menyerang yang lebih lemah. Selama satu orang terbunuh, musuh akan kehilangan satu titik kekuatan dan semangatnya akan menurun. Ternyata orang kuat dari dua sekte abadi telah bertarung sengit selama lebih dari 2 jam, dan kekuatan spiritual mereka telah habis. Mereka masih belum bisa menandingi Situ Yufan dan mereka bertiga bersama-sama. Ah! Jeritan terus berlanjut, dan beberapa ahli rilem bumi Yuan meninggal secara tak terduga. Ekspresi Xuan Tao berubah drastis lindungi Xuan Ye agar tidak keluar. 3 ahli alam Tianyuan melindungi Xuan Ye dan bergegas keluar bersama. Yang lain datang satu demi satu untuk berbagi tekanan dan memblokir serangan Situ Yufan dan lainnya. Xuan Tao dan yang lainnya sangat cerdik, dan arah yang mereka pilih untuk keluar semuanya berasal dari puncak alam Yuan bumi, dan mereka semua relatif lemah. Melihat ini, Situ Yufan bergegas bersama Mu Yingsui dan Yulong untuk mencegat Xuan Ye. Xuan Ye adalah musuh terbesarnya, dan tentu saja dia tidak ingin Xuan Ye melarikan diri. Mereka bertiga menggunakan formasi tiga bakat Hunyuan untuk melancarkan serangan sengit. Beberapa orang kuat lainnya melakukan hal yang sama, memberikan serangan langsung kepada Xuan Tao dan yang lainnya. Xuan Tao berkata dengan keras, Xuan Hong, hentikan Situ Yufan dan yang lainnya. Kami akan melindungi Xuan Ye dan segera keluar. Orang-orang kuat dari Sekte Tianji mulai menerobos, dan orang-orang kuat dari Istana Song juga melindungi Song Ke dan mulai menerobos. Yang Yi memimpin orang-orang kuat untuk mencegat orang-orang kuat di Istana Song, termasuk 2 roh jahat yang mematikan. Ketiga monster Pulau Jueming bergegas untuk membantu Situ Yufan dan yang lainnya dan mencegat orang-orang kuat dari Sekte Tianji. Untuk menghadapi orang kuat dari 2 sekte abadi, Situ Yufan dan yang lainnya harus dibagi menjadi 2 tim dan mencegat mereka secara terpisah. Alasan utamanya adalah orang-orang kuat dari 2 sekte abadi bereaksi terlalu cepat dan tidak memberi Situ Yufan dan yang lainnya kesempatan untuk menyelesaikan pengepungan. Jika mereka diizinkan menyelesaikan pengepungan, saya khawatir orang kuat dari 2 sekte besar abadi akan mengikuti jejak orang kuat suku Tanlang. Di pihak Tianjimen, 3 bersaudara Huawu bekerja sama untuk menjerat 2 ahli alam Tianyuan lainnya. Hanya Xuan Tao yang terus bergegas keluar bersama Xuan Ye. Situ Yufan dan yang lainnya hendak mencegat, tetapi dihentikan oleh Xuan Hong, Xuan King Xuan dan Xuan Qingping. Kekuatan Xuan Hong dan yang lainnya tidak lebih buruk dari Situ Yufan dan yang lainnya. Mereka bertiga mengalami masalah bersama sepanjang tahun, dan kerjasama mereka sangat diam-diam. Sulit bagi Situ Yufan dan yang lainnya bunuh mereka dalam waktu singkat. Dalam sekejap, Xuan Ye telah menyelesaikan pelariannya dan bergegas keluar. Xuan Ye, kamu adalah masa depan Sekte Tianji kami, tolong tinggalkan istana bawah air secepat mungkin. Kata Xuan Tao keras. Paman Guru, apa yang akan kamu lakukan? Xuan Ye bertanya. Xuan Tao berkata dengan suara yang dalam, saya ingin kembali dan menyelamatkan yang lain. Saya tidak bisa meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian. Paman Guru, sebagai pewaris Sekte Tianji, saya tidak bisa melarikan diri sendirian. Saya akan kembali bersamamu. Tidak, sama sekali tidak. Kamu adalah masa depan Sekte Tianji. Kami semua bekerja keras untuk menyelamatkanmu. Tidak ada yang bisa terjadi padamu. Kamu harus pergi sekarang, jika tidak, kamu akan mengkhianati niat baik semua orang, kata Xuan Tao dengan serius. Ayo pergi. Melihat Xuan Ye masih tidak bergerak, Xuan Tao mendorongnya menjauh. Xuan Ye akhirnya mematuhi perintah Xuan Tao dan pergi. Melihat Xuan Ye pergi, Xuan Tao tersenyum lalu berbalik. Xuan Ye dipimpin oleh Xuan Tao untuk keluar dari pengepungan. Song Xiongfei sangat khawatir dan memimpin Song Ke untuk keluar dari pengepungan dengan seluruh kekuatannya. Namun, kedua roh jahat yang mematikan itu tidak mudah untuk dihadapi. Mereka mencegat mereka dengan seluruh kekuatan mereka, membuat Song Ke sulit untuk melarikan diri. Pada saat kritis, bayangan gelap tiba-tiba muncul dan melancarkan serangan sengit terhadap 2 roh jahat mematikan tersebut. Tingkat kultivasi orang ini sama dengan Situ Yufan dan lainnya. Dia berada di puncak alam Yuan bumi, tetapi dia benar-benar mahir dalam pembunuhan, harus melindungi diri mereka sendiri. Cepat keluar. Suara pria itu serak. Song Ke berseru, itu kamu. Ayo pergi. Song Xiongfei adalah orang pertama yang menenangkan diri, menyerang dengan panik, dan mengambil kesempatan untuk bergegas keluar. Namun yang lain tidak pergi, dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menjerat 2 roh jahat yang mematikan itu, membuat mereka tidak dapat mencegat Song Ke dan Song Xiongfei.
Bayangan itu, seperti hantu, melancarkan beberapa serangan dan melarikan diri dengan mudah. Si Tu Yufan sangat penasaran dengan bayangan hitam tersebut, namun sayangnya dia bertarung melawan orang-orang kuat dari Sekte Tianji dan tidak bisa keluar sama sekali. Aku akan mengejarnya. Yulong menjauh dan mengejar bayangan hitam itu. Si Tu Yufan berkata dengan cemas berhenti mengejar. Tapi Yulong sepertinya tidak mendengarnya, dan terus mengejar bayangan itu. Si Tu Yufan cemas karena dia terjerat oleh orang-orang kuat dari Sekte Tianji dan tidak punya cara untuk memperkuat Yulong. Hal yang sama berlaku untuk yang lain, yang mencoba yang terbaik untuk menghadapi orang-orang kuat dari dua Sekte Abadi. Ayo kita bertarung dengan cepat dan segera singkirkan mereka, kata Si Tu Yufan lantang. Ya, pada saat ini, Xuan Tao kembali dan menghabisi Si Tu Yufan dan yang lainnya, gagasan mereka untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat sia-sia. Seorang pria kuat dari alam Tianyuan bergabung dalam pertempuran, dan tidak mudah untuk mengakhiri pertempuran. Sebagai perbandingan, konsumsi orang kuat di alam Tianyuan tidak terlalu besar, dan efektivitas tempur mereka masih sangat kuat. Setelah Xuan Tao kembali, dia melihat beberapa orang kuat Sekte Tianji tergeletak di tanah, termasuk Xuan Hong dan Xuan Qingping. Dia sangat marah dan menyerang seperti orang gila, yang membuat Si Tu Yufan kewalahan. Yang Yi dan yang lainnya lebih santai, tetapi mereka masih tidak bisa mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat. Di sisi lain, Yulong semakin mendekati bayangan hitam itu. Entah apakah bayangan hitam itu sengaja melambat atau apa yang terjadi. Kenapa sosok orang ini begitu familiar? Siapa dia? Yulong mengejar bayangan hitam itu dari dekat, semakin dekat. Dia merasa sangat aneh, tetapi tidak terlalu memikirkannya karena dia ingin mencegat orang tersebut. Setelah mengejar beberapa saat, jarak keduanya kurang dari 10 meter. Pria berbaju hitam di depan tiba-tiba berhenti, berbalik dan memukul Yulong dengan telapak tangan. Kecepatan telapak tangan ini sangat cepat, mencapai titik ekstrim, dan bahkan lebih cepat lagi, cetakan telapak tangan hitam terbentuk, dan mengenai Yulong pada saat yang bersamaan. Yulong tidak menyangka orang di depannya akan tiba-tiba berhenti, apalagi pihak lain akan melawan. Dia buru-buru menerima tantangan tersebut dan memblokir telapak tangan bayangan hitam tersebut, namun tidak mampu memblokir cetakan telapak tangan hitam tersebut, dan terkena oleh cetakan telapak tangan hitam tersebut. Cantik, kamu telah terkena telapak tangan misterius Herward dan kamu mati. Suara Black Shadow terdengar serak. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Gerakannya sangat aneh, berubah menjadi bayangan darah, dan dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun yang terlihat. Ketika Yulong mendengar telapak tangan misterius Herward, wajahnya tiba-tiba menjadi sulit untuk dikunyah. Telapak tangan misterius Herward adalah seni bela diri paling kejam di Sekte Shuro di masa lalu. Setelah terkena telapak misterius Herward, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda, kekuatan spiritual akan perlahan menghilang akan kelelahan dan kamu akan mati. Dia tidak punya niat untuk terus mengejar bayangan itu dan kembali. Dia berjalan sangat lambat. Ketika dia kembali, Si Tu Yufan dan yang lainnya telah mengendalikan situasi, dan pertempuran akan segera berakhir. Dan dia menemukan bahwa Song Xiongfei juga telah kembali, bertarung berdampingan dengan 7 pahlawan Istana Song, tetapi hanya 2 dari 7 pahlawan Istana Song yang tersisa. Bunuh! Jangan tinggalkan siapapun! Teriak Si Tu Yufan. Mereka menyerang lebih keras dan tidak memberi musuh waktu untuk bernapas. Beberapa ahli alam Tianyuan yang tersisa akhirnya mati di tangan Si Tu Yufan dan yang lainnya karena kehabisan kekuatan spiritual. Setelah mengalahkan orang-orang kuat dari 2 sekte besar abadi, monster laut yang tersisa telah menghabiskan kekuatan spiritual mereka dan dilenyapkan oleh semua orang dalam beberapa pukulan. Bersihkan medan perang, perintah Si Tu Yufan. Dia berjalan ke arah Yulong dan bertanya, apakah kamu menangkap bayangan hitam itu? Yulong menggelengkan kepalanya tidak, biarkan dia lari. Baru kemudian Si Tu Yufan menyadari bahwa wajah Yulong sedikit pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia bertanya dengan cemas, Yulong, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Dia tahu betul bahwa jika dia terkena telapak misterius Herward, dia pasti akan mati, dan mengatakan itu hanya akan membuatnya sedih. Oleh karena itu, dia berencana untuk menyembunyikan kebenaran, terutama tidak membiarkan Si Tu Yufan mengetahui situasi sebenarnya. Mata Si Tu Yufan sangat beracun, dia melihat ada yang tidak beres dengan tubuh Yulong, dan tentu saja dia tidak akan diabaikan. Dia berjalan ke sisi Yulong, meraih pergelangan tangan Yulong yang seputih salju, dan memeriksa kondisi Yulong. Ekspresi Si Tu Yufan berubah drastis. Apa yang terjadi? Kekuatan spiritualmu hilang dengan cepat. Yang Yi dan yang lainnya membersihkan medan perang dan mengepung mereka. Si Tu Yufan, apakah terjadi sesuatu pada Suster Yulong? Si Tu Yufan bertanya pada Yulong apa yang terjadi. Mengapa tubuhmu seperti ini? Yulong melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia berkata dengan suara yang dalam, aku pergi mengejar bayangan hitam itu, tapi dia diserang dan direncanakan olehnya secara diam-diam, dan aku terkena telapak tangan Herward yang paling kejam dari Sekte Sura.
Situ Yufan belum pernah mendengar tentang telapak misterius Herward dan bertanya, apa yang akan terjadi jika kamu terkena telapak misterius Herward? Mu Yingsui berkata, saya mendengar ibu saya menyebutkan bahwa jika Anda terkena telapak tangan misterius Herward, Anda pasti akan mati. Kekuatan spiritual Anda akan habis dan Anda akan mati. Yulong, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku tidak akan membiarkanmu mati, kamu tidak bisa mati. Katakan padaku secepatnya, apakah ada cara untuk menyelamatkanmu? Situ Yufan sangat cemas. Mu Yingsui berkata telapak tangan misterius Herward sangat menyeramkan sehingga hanya bisa diselesaikan dengan membasuh seluruh tubuh dengan darah naga asli. Ada banyak legenda naga di Tiongkok Timur, tetapi tampaknya hanya Kunlun yang memilikinya naga. Hanya saja kita berada di Laut Cina Selatan sekarang, itu terlalu jauh dari Kunlun, saya khawatir Suster Yulong tidak akan bisa bertahan selama itu. Yulong menggelengkan kepalanya dan berkata, tinggalkan aku sendiri. Dengan kecepatan hilangnya kekuatan spiritual saat ini, aku bisa bertahan paling lama beberapa hari. Tidak, aku tidak akan pernah menyerah, dan kamu juga tidak boleh menyerah, teriak Situ Yufan. Yang Yi berkata, ya, betapapun sulitnya, kita harus menyelamatkan Yulong. Jianglong berkata, kami memiliki naga terbang. Bahkan jika darah naga terbang tidak dapat melarutkan telapak misterius Herward, itu masih dapat melemahkan efek dari telapak misterius Herward. Situ Yufan mengangguk dan berkata, itu benar. Saya akan segera pergi keluar angkasa untuk membuat genangan darah. Kemudian tunggangan semua orang akan mengeluarkan darah. Lalu saya akan menambahkan beberapa ramuan dari matahari dan membiarkan Yulong mandi di dalamnya. Setidaknya itu akan menghilangkan rasa sakitnya. Permulaan telapak tangan misterius Herward. Dia tidak peduli tentang hal lain dan dengan cepat membangun kumpulan darah. Dia membawa Yang Yi dan yang lainnya ke ruang kesadarannya, dan masing-masing mengeluarkan darah tunggangannya, dengan cepat mengisi genangan darah dengan darah naga terbang. Situ Yufan secara pribadi memilih ramuan siang yang ditanam di ruang kesadaran, serta beberapa ramuan yang mengisi kembali energi spiritual, dan memasukkan semuanya ke dalam genangan darah. Karena ini tidak cukup, dia mengatur susunan pengumpulan roh yang besar di sekitar genangan darah. Dia masih mengkhawatirkan hal ini, khawatir Yulong tidak akan bisa mendukung Kunlun. Situ Yufan berpikir sejenak, mengeluarkan manik roh, dan meminta Yulong memegang manik roh untuk menyerap energi spiritual. Pada saat yang sama, dia membiarkan manik-manik energi keluar untuk memberi Yulong kekuatan spiritual. Setelah melakukan beberapa persiapan, Situ Yufan memeriksa tubuh Yulong lagi dan menemukan bahwa hilangnya kekuatan spiritual dan pengisian kembali pada dasarnya sama. Ayo keluar. Setelah meninggalkan ruang sadar, Yang Yi berkata batas waktu 1 bulan untuk istana bawah laut akan segera mendekat. Kami akan segera berangkat dan bergegas ke Kunlun. Situ Yufan mengangguk dan berkata oke. Kami tidak akan mengumpulkan harta karun itu lagi. Biarkan istana bawah laut mengirim kami langsung. Istana bawah laut, suruh kami pergi. Apakah kamu yakin ingin pergi? Oke, Situ Yufan tidak ragu sama sekali. Semua orang berbicara satu demi satu. Kemana aku akan mengirimmu? Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata tempat terjauh dari Pulau Sanfeng dan paling dekat dengan pedalaman. Bagus. Saat berikutnya, Situ Yufan dan lainnya muncul di laut pedalaman Pulau Sanfeng. Mereka berada cukup jauh dari Pulau Sanfeng, berubah menjadi bukit kecil di mata mereka. Situ Yufan berkata kami akan mengabaikan orang kuat yang tersisa dari 3 sekte utama abadi dan segera kembali ke pedalaman. Setelah kembali, biarkan Du Feng mengetahui identitas bayangan hitam itu. Dia harus ditemukan dan dipotong-potong. Tak perlu dikatakan lagi, Hei Ying pasti orang yang kuat di Istana Song, tapi orang ini lebih sulit dihadapi daripada Song Ke, dan dia terlalu misterius. Mungkin tidak mudah untuk mengetahui identitas aslinya, dikatakan. Situ Yufan berkata dengan dingin saya tidak peduli apa identitasnya, selama saya bertemu dengannya lain kali, saya akan menghabisinya secara pribadi. Yang Yi berkata Situ Yufan, biarkan Song Ke dan Xuan Ye melarikan diri kali ini, mereka pasti tidak akan menguntungkan kita di masa depan. Apa yang harus kita lakukan? Abaikan saja sekarang. Pergilah ke Kunlun secepatnya. Aku khawatir dengan kecerdasan Song Ke dan Xuan Ye, mereka pasti akan mengira kita akan pergi ke Kunlun untuk meminta darah naga untuk mengobati Yulong. Oleh karena itu, mereka akan memimpin pasukan yang tersisa untuk mengejar kami. Pada saat yang sama, kami akan meminta bantuan dari Sekte Abadi dan mencegat kami dalam perjalanan ke Kunlun, kata Situ Yufan dengan suara yang dalam. Yang Yi berkata kami bergantian terbang dengan pedang kami dan bergegas kembali secepat mungkin. Oke, aku yang pertama datang, kata Situ Yufan segera. Yang lain memasuki pagoda untuk berlatih, dan Situ Yufan mulai bergegas membawa pedang Yanlong. Dia tidak peduli apakah itu berbahaya atau tidak, dan terbang di ketinggian secepat mungkin. Dia khawatir tubuh Yulong tidak tahan, jadi dia tidak berani bersantai sama sekali. Bahkan jika ada beberapa cara untuk mengisi kembali kekuatan spiritual Yulong, jika dia terkena telapak misterius Herward,
kekuatan spiritualnya tidak hanya akan hilang, tetapi tubuhnya pasti akan hancur. Semakin lama waktu berjalan, semakin besar damage yang diterima Yulong. Jika Yulong menjadi orang yang tidak berguna, aku khawatir dia sendiri tidak akan bisa menerimanya. Situ Yufan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang jauh dalam sekejap. Bahkan dengan kecepatan ini, dia masih sedikit tidak puas. Jika saya tahu bahwa saya akan menghadapi situasi seperti hari ini, saya seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih pedang terbang abadi. Situ Yufan sangat menyesalinya. Entah sudah berapa lama ia terbang, namun Situ Yufan merasa sangat lelah dan kecepatannya pun melambat. Baru setelah itu dia berhenti dan membiarkan orang lain terbang dengan pedang mereka. Dengan cara ini, mereka bergantian terbang dengan pedang mereka dan kembali ke pedalaman secepat mungkin. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membuang orang-orang kuat dari 3 sekte utama abadi. Orang kuat dari 3 sekte besar abadi tidak memiliki harta seperti ruang kesadaran dan pagoda, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk terbang bergantian dengan pedang. Tidak peduli seberapa cepat mereka mengendarai perahu, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Situ Yufan dan orang lain yang terbang dengan pedang mereka. Setelah menyingkirkan para pengejar, satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah orang-orang kuat yang mencegat di sepanjang jalan. Setelah memasuki pedalaman, Situ Yufan dan yang lainnya harus mengubah strategi mereka. Mereka tidak dapat terbang ke wilayah barat dengan pedang mereka, karena hal itu akan dengan mudah mengungkap keberadaan mereka. Situ Yufan, bagaimana rencanamu untuk pergi ke Kunlun? Yang Yi bertanya. Situ Yufan berkata beberapa kota memiliki susunan teleportasi kuno yang telah dilestarikan. Bahkan jika itu membutuhkan batu spiritual, kita harus meminjam susunan teleportasi. Mu Yingsui berkata kita dapat memikirkan susunan teleportasi, dan orang-orang kuat darinya 4 sekte besar abadi juga harus bisa memikirkan mereka. Saya pikir, mungkin mereka akan menunggu kita di kota dengan susunan teleportasi. Kamu benar, kita harus waspada terhadap hal ini. Situ Yufan setuju. Fakta bahwa 4 sekte abadi dapat diperingkat di antara 9 sekte abadi jelas tidak sia-sia. Mereka tidak akan melewatkan susunan teleportasi, jadi bepergian dengan bantuan susunan teleportasi memang sangat cepat, tetapi sangat berbahaya. Situ Yufan merenung sejenak dan berkata kita tidak dapat menggunakan susunan teleportasi. Sepertinya kita harus mencari penggantinya. Naga terbang adalah simbol kita, dan 4 sekte abadi utama tahu bahwa naga terbang juga tidak dapat digunakan. Yang Yi berkata saya akan menggunakan tunggangan saya di Dalu. Harimau adalah tunggangan yang relatif umum dan seharusnya tidak menarik perhatian 4 sekte abadi. Tungganganmu bagus, tapi warna rambut emasnya harus diubah, jika tidak maka akan terlalu mencolok. Tidak masalah, kamu bisa mengubahnya menjadi warna apa saja, kata Yang Yi. Dia juga peduli dengan Yulong dan berharap bisa tiba di wilayah barat secepatnya. Selama mereka memasuki wilayah barat, 4 sekte besar abadi tidak akan berani main-main. Situ Yufan berkata segera warnai tungganganmu dan masuki kawasan hutan pegunungan. Saya akan membiarkan Sue Wen memimpin kita di jalan. Meskipun Sue Wen kecil, dia sangat cepat. Lakukan saja seperti ini. Dengan cara ini, tunggangan dan pola darahku akan punya waktu untuk beristirahat dan mereka tidak akan terlalu lelah. Situ Yufan berkata Yang Yi, saya harus merepotkan Anda untuk menaiki tunggangan Anda dan melanjutkan perjalanan. Saya khawatir tunggangan Anda tidak akan senang jika orang lain menaiki tunggangan Anda. Anda harus menyembunyikan kehadiran Anda dan tidak membiarkan keempatnya sekte besar abadi mengenali Anda. Sepotong kue. 440.